Dan pastinya seger banget ya, bikin nggak enak karena kita juga udah bosen masakan yang bersantan dan berbumbu tebel saat lebaran. Oke, langsung aja siapkan ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram. Setelah itu ayamnya akan kita rebus sampai dia tuh lunak ya. Oke, kita tutup aja. Nah, boleh sesekali diaduk biar matangnya rata. Kalau ayamnya udah matang, kita boleh matikan apinya. Kemudian untuk daging ayamnya boleh kita suwir-suwir. Oh iya, misalkan teman-teman nggak mau pakai paha, maunya pakai dada, boleh banget ya. Oke, setelah ayamnya disuwir-suwir, hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Selanjutnya kita siapkan bumbu-bumbunya. Ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung, tambahkan garam 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Diulek sampai benar-benar halus. Kalau males ngulek boleh deh pakai blender, tapi ini bumbunya terlalu sedikit jadi nggak usah pakai blender ya. Oke, kalau bumbunya udah halus, lanjut kita panaskan minyak. Kemudian kita tumis bumbu yang cuman sedikit ini. Jangan lupa tambahkan daun bawang, ini pakai 2 batang ya. Diaduk-aduk sampai rata. Setelah aromanya wangi, kita boleh matikan apinya. Setelah itu kita didihkan air, masukkan si ayam yang udah kita suwir tadi. Lalu masukkan bumbu yang udah kita tumis sampai wangi, udah tinggal diaduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Oh iya, biar lebih sedap di sini aku juga tambahkan bubuk pala ya, 1/4 sendok teh aja. Udah tinggal dimasak sampai mendidih dan bumbunya itu meresap. Asli ini tuh wangi banget loh, segampang itu. Nah, terakhir tinggal ditambahin bawang merah goreng dan juga potongan seledri. Udah deh, sup ayam suwirnya siap untuk disajikan. Oh ya, misalkan teman-teman suka ditambahin dengan potongan sayur, boleh banget ya. Kebetulan anak-anak maunya ayam suwir aja, nggak mau sayur, jadi aku turutin aja. Nah, setelah satu menu selesai, tinggal kita beralih ke menu berikutnya. Kira-kira ada menu apa? Terus ikutin videonya sampai selesai ya, karena satu menu ini juga simple dan enak banget. Kalau misalkan teman-teman cukup dengan satu menu aja boleh ya, satu menunya boleh dimasak kapan-kapan kalaupun teman-teman lagi punya bahan ini. Nah, ini dia untuk bahan kedua, ada ikan pindang keranjang ya. Aku beli 2 bungkus, kemudian untuk bumbu-bumbunya 9 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, kemudian ada cabai hijau dan cabai merah besar 1 buah. Kemudian untuk cabai rawit kecilnya hijau dan merah ya, boleh dikombinasi untuk jumlahnya sesuaikan dengan selera. Tomat hijaunya aku pakai 2 buah, untuk tomat merahnya 1 buah. Udah masukin ke dalam chopper, proses sampai halus. Nah, untuk pindangnya di sini aku mau goreng aja dulu sampai dia tuh kecoklatan. Sebenarnya ikan pindang ini digoreng aja udah enak banget, tapi menurut aku kalau dibumbuin jauh lebih enak dan pastinya ngabisin nasi banget. Oke, ini pindangnya udah matang, minyaknya kita kurangin ya. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai wangi. Jangan lupa diaduk-aduk sampai rata. Pastikan bumbunya itu benar-benar tanak ya, biar nggak bau langu. Soalnya kita tadi pakai perpaduan hijau dan merah. Jadi kalau nggak mateng-mateng banget, dia tuh bakal langu. Tapi kalau bumbunya mateng dan tanak, dijamin enak banget. Oke deh, tambahin garam setengah sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Tinggal dimasukin si ikan pindang keranjangnya, aduk sampai rata. Setelah pindangnya masuk, ini apinya boleh dikecilin ya. Lalu kita masak sampai benar-benar meresap dan bumbunya itu matang tanah kayak gini ya. Oh iya, di sini aku nggak tambahkan air sama sekali biar tekstur ikan pindangnya itu tetap kres-kres dan enak pastinya. Dan kalau nggak ditambahin air ini tuh bakal awet, nggak gampang basi ya. Ini aku masak tuh kadang
bisa nyampe 2-3 hari, apalagi kalau lauknya banyak jadi awet ya. Oke, siap disajikan dengan sup ayam tadi. Kita yang tua boleh makan yang pedas, anak-anak makan sup ayamnya juga udah enak banget. Oke, 2 menu super mantul dan simple banget. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan menu yang sangat simple banget tapi rasanya juara banget. Pengen tahu hari ini kita mau bagikan resep apa? Terus ikutin videonya ya. Hari ini kita akan bagikan menu yang sangat sederhana banget. Gak perlu ribet-ribet, masaknya pun sangat cepet ya, nggak sampai setengah jam kita udah bisa makan bareng sama keluarga. Oke, langkah pertama potong-potong tempe. Ini kebetulan ada stok tempe 1 papan kecil. Potong-potong segitiga aja seperti ini. Lanjut panaskan wajan dan kita akan goreng tempenya sampai kecoklatan ya. Angkat, kemudian kita tiriskan dulu. Lanjut potong-potong bumbunya, ada 2 buah cabai merah. Kemudian tomat saya pakai 2 buah yang ukuran kecil aja. Lalu cabai rawitnya saya pakai 5 buah, dipotong-potong kasar. Kemudian bawang putih saya pakai 4 siung, diiris-iris tipis. Lalu bawang merahnya 5 siung aja. Oke, tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan cabai rawit, tomat, cabai merah, kemudian daun salam 3 lembar, lengkuasnya 1 potong ya. Aduk sampai semua bahan layu dan harum. Kemudian masukkan ada sarden, boleh pakai merek apa aja ya. Masukkan tempe juga. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh kurang lebihnya. Kemudian saya tambahkan saus sambal 2 sendok teh juga ya kira-kira. Lalu tambahkan air. Untuk teman-teman kalau dirasa kurang asin boleh tambahkan garam atau penyedap rasa ya. Di sini saya sih cukup aja, nggak mau terlalu asin-asin banget. Gini aja rasanya udah seger banget ya. Oke, kita masak sampai kuahnya agak menyusut. Seperti ini. Kalau sudah dirasa cukup, kita boleh matikan apinya. Oseng sarden tempe yang enak dan super sedap banget siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget teman-teman. Sangat simple dan rasanya benar-benar lezat banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang seger-seger dan super simple. Langsung aja ya. Kita rebus dagingnya sebanyak setengah kilogram. Untuk pancinya saya pakai wokpen platinum dari Stand Cookware ya. Ini panci anti baret yang bisa berfungsi sebagai wajan, sebagai panci, sebagai dandang untuk kukusan ya, atau bisa jadi presto. Lalu kita akan potong-potong cabai hijau 2 buah aja ya. Kemudian ada cabai merah, saya pakai 2 buah juga. Oh ya, untuk pisaunya saya pakai dari Stand Cookware ya. Pisau yang super tajam dan cute banget modelnya. Lalu ada belimbing wuluh. Di sini saya pakai 5 buah, boleh dibelah jadi 2 aja ya, atau diiris-iris, sesuaikan aja dengan selera. Kemudian tomat hijau saya pakai 2 buah. Lalu ada bawang merah, saya pakai 8 siung, boleh diiris-iris tipis ya. Kemudian bawang putihnya, saya pakai 5 siung. Kemudian daging yang udah direbus tadi kita potong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng atau tumis bawang merah dan bawang putihnya. Untuk wajan saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware ya. Aduk sampai harum. Lalu tambahkan daun jeruk purut, jahe digeprek 1 potong, lengkuas 1 potong, daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar, dan serainya 1 batang aja. Lalu masukkan bahan yang udah diiris-iris tadi. Masukkan garam dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh serta ketumbar bubuk ya. Kemudian masukkan daging yang udah direbus tadi. Lalu tuang air untuk kuahnya, saya pakai 1,5 liter. Tambahkan cabai rawit utuh 10 buah. Lalu masak sampai matang ya teman-teman. Oke, terakhir teman-teman boleh tambahkan kunyit bubuk 1 sendok teh atau kecap manis ya. Sesuaikan dengan selera. Kalau suka kecap manis boleh tambahkan kecap manis. Di sini saya tambahkan kunyit aja. Lalu aduk sebentar sampai merata, baru kemudian kita boleh matikan apinya. Garang asem daging sapi yang seger banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh sedap, seger, gurih, nikmat pokoknya. Cocok untuk menu keluarga tercinta. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, masak dua menu yang super mantul dan ini tuh simple banget cara masaknya, super praktis dan pastinya seger banget ya, bikin nggak enak karena kita juga udah bosen masakan yang bersantan dan berbumbu tebel saat lebaran. Oke, langsung aja siapkan ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram. Setelah itu ayamnya akan kita rebus sampai dia tuh lunak ya. Oke, kita tutup aja. Nah, boleh sesekali diaduk biar matangnya rata. Kalau ayamnya udah matang, kita boleh matikan apinya. Kemudian untuk daging ayamnya boleh kita suwir-suwir. Oh iya, misalkan teman-teman nggak mau pakai paha, maunya pakai dada, boleh banget ya. Oke, setelah ayamnya disuwir-suwir, hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Selanjutnya kita siapkan bumbu-bumbunya. Ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung, tambahkan garam 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Diulek sampai benar-benar halus. Kalau males ngulek boleh deh pakai blender, tapi ini bumbunya terlalu sedikit jadi nggak usah pakai blender ya. Oke, kalau bumbunya udah halus, lanjut kita panaskan minyak. Kemudian kita tumis bumbu yang cuman sedikit ini. Jangan lupa tambahkan daun bawang, ini pakai 2 batang ya. Diaduk-aduk sampai rata. Setelah aromanya wangi, kita boleh matikan apinya. Setelah itu kita didihkan air, masukkan si ayam yang udah kita suwir tadi. Lalu masukkan bumbu yang udah kita tumis sampai wangi, udah tinggal diaduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Oh iya, biar lebih sedap di sini aku juga tambahkan bubuk pala ya, seperempat sendok teh aja. Udah tinggal dimasak sampai mendidih dan bumbunya itu meresap. Asli ini tuh wangi banget loh, segampang itu. Nah, terakhir tinggal ditambahin bawang merah goreng dan juga potongan seledri. Udah deh, sup ayam suwirnya siap untuk disajikan. Oh ya, misalkan teman-teman suka ditambahin dengan potongan sayur, boleh banget ya. Kebetulan anak-anak maunya ayam suwir aja, nggak mau sayur, jadi aku turutin aja. Nah, setelah satu menu selesai, tinggal kita beralih ke menu berikutnya. Kira-kira ada menu apa? Terus ikutin videonya sampai selesai ya, karena satu menu ini juga simple dan enak banget. Kalau misalkan teman-teman cukup dengan satu menu aja boleh ya, satu menunya boleh dimasak kapan-kapan kalaupun teman-teman lagi punya bahan ini. Nah, ini dia untuk bahan kedua, ada ikan pindang keranjang ya. Aku beli 2 bungkus, kemudian untuk bumbu-bumbunya 9 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, kemudian ada cabai hijau dan cabai merah besar 1 buah. Kemudian untuk cabai rawit kecilnya hijau dan merah ya, boleh dikombinasi untuk jumlahnya sesuaikan dengan selera. Tomat hijaunya aku pakai 2 buah, untuk tomat merahnya 1 buah. Udah masukin ke dalam chopper, proses sampai halus. Nah, untuk pindangnya di sini aku mau goreng aja dulu sampai dia tuh kecoklatan. Sebenarnya ikan pindang ini digoreng aja udah enak banget, tapi menurut aku kalau dibumbuin jauh lebih enak dan pastinya ngabisin nasi banget. Oke, ini pindangnya udah matang, minyaknya kita kurangin ya. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai wangi. Jangan lupa diaduk-aduk sampai rata. Pastikan bumbunya itu benar-benar tanak ya, biar nggak bau langu. Soalnya kita tadi pakai perpaduan hijau dan merah. Jadi kalau nggak mateng-mateng banget, dia tuh bakal langu. Tapi kalau bumbunya mateng dan tanak, dijamin enak banget. Oke deh, tambahin garam setengah sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Tinggal dimasukin si ikan pindang keranjangnya, aduk sampai rata. Setelah pindangnya masuk, ini apinya boleh dikecilin ya. Lalu kita masak sampai benar-benar meresap dan bumbunya itu matang tanah kayak gini ya. Oh iya, di sini aku nggak tambahkan air sama sekali biar tekstur ikan pindangnya itu tetap kres-kres dan enak pastinya. Dan kalau nggak ditambahin air ini tuh bakal awet, nggak gampang basi ya. Ini aku masak tuh kadang
bisa nyampe 2-3 hari, apalagi kalau lauknya banyak jadi awet ya. Oke, siap disajikan dengan sup ayam tadi. Kita yang tua boleh makan yang pedas, anak-anak makan sup ayamnya juga udah enak banget. Oke, 2 menu super mantul dan simple banget. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan menu yang sangat simple banget tapi rasanya sangat juara banget. Pengen tahu hari ini kita mau bagikan resep apa? Terus ikutin videonya ya. Hari ini kita akan bagikan menu yang sangat sederhana banget. Gak perlu ribet-ribet, masaknya pun sangat cepet ya, nggak sampai setengah jam kita udah bisa makan bareng sama keluarga. Oke, langkah pertama potong-potong tempe. Ini kebetulan ada stok tempe 1 papan kecil. Potong-potong segitiga aja seperti ini. Lanjut panaskan wajan dan kita akan goreng tempenya sampai kecoklatan ya. Angkat, kemudian kita tiriskan dulu. Lanjut potong-potong bumbunya, ada 2 buah cabai merah. Kemudian tomat saya pakai 2 buah yang ukuran kecil aja. Lalu cabai rawitnya saya pakai 5 buah, dipotong-potong kasar. Kemudian bawang putih saya pakai 4 siung, diiris-iris tipis. Lalu bawang merahnya 5 siung aja. Oke, tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan cabai rawit, tomat, cabai merah, kemudian daun salam 3 lembar, lengkuasnya 1 potong ya. Aduk sampai semua bahan layu dan harum. Kemudian masukkan ada sarden, boleh pakai merek apa aja ya. Masukkan tempe juga. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh kurang lebihnya. Kemudian saya tambahkan saus sambal 2 sendok teh juga ya kira-kira. Lalu tambahkan air. Untuk teman-teman kalau dirasa kurang asin boleh tambahkan garam atau penyedap rasa ya. Di sini saya sih cukup aja, nggak mau terlalu asin-asin banget. Gini aja rasanya udah seger banget ya. Oke, kita masak sampai kuahnya agak menyusut. Seperti ini. Kalau sudah dirasa cukup, kita boleh matikan apinya. Oseng sarden tempe yang enak dan super sedap banget siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget teman-teman. Sangat simple dan rasanya benar-benar lezat banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang seger-seger dan super simple. Langsung aja ya. Kita rebus dagingnya sebanyak setengah kilogram. Untuk pancinya saya pakai wokpen platinum dari Stand Cookware ya. Ini panci anti baret yang bisa berfungsi sebagai wajan, sebagai panci, sebagai dandang untuk kukusan ya, atau bisa jadi presto. Lalu kita akan potong-potong cabai hijau 2 buah aja ya. Kemudian ada cabai merah, saya pakai 2 buah juga. Oh ya, untuk pisaunya saya pakai dari Stand Cookware ya. Pisau yang super tajam dan cute banget modelnya. Lalu ada belimbing wuluh. Di sini saya pakai 5 buah, boleh dibelah jadi 2 aja ya, atau diiris-iris, sesuaikan aja dengan selera. Kemudian tomat hijau saya pakai 2 buah. Lalu ada bawang merah, saya pakai 8 siung, boleh diiris-iris tipis ya. Kemudian bawang putihnya, saya pakai 5 siung. Kemudian daging yang udah direbus tadi kita potong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng atau tumis bawang merah dan bawang putihnya. Untuk wajan saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware ya. Aduk sampai harum. Lalu tambahkan daun jeruk purut, jahe digeprek 1 potong, lengkuas 1 potong, daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar, dan serainya 1 batang aja. Lalu masukkan bahan yang udah diiris-iris tadi. Masukkan garam dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh serta ketumbar bubuk ya. Kemudian masukkan daging yang udah direbus tadi. Lalu tuang air untuk kuahnya, saya pakai 1,5 liter. Tambahkan cabai rawit utuh 10 buah. Lalu masak sampai matang ya teman-teman. Oke, terakhir teman-teman boleh tambahkan kunyit bubuk 1 sendok teh atau kecap manis ya. Sesuaikan dengan selera. Kalau suka kecap manis boleh tambahkan kecap manis. Di sini saya tambahkan kunyit aja. Lalu aduk sebentar sampai merata, baru kemudian kita boleh matikan apinya. Garang asem daging sapi yang seger banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh sedap, seger, gurih, nikmat, pokoknya cocok untuk menu keluarga tercinta. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, masak dua menu yang super mantul dan ini tuh simple banget cara masaknya, super praktis dan pastinya seger banget ya, bikin nggak enak karena kita juga udah bosen masakan yang bersantan dan berbumbu tebel saat lebaran. Oke, langsung aja siapkan ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram. Setelah itu ayamnya akan kita rebus sampai dia tuh lunak ya. Oke, kita tutup aja. Nah, boleh sesekali diaduk biar matangnya rata. Kalau ayamnya udah matang, kita boleh matikan apinya. Kemudian untuk daging ayamnya boleh kita suwir-suwir. Oh iya, misalkan teman-teman nggak mau pakai paha, maunya pakai dada, boleh banget ya. Oke, setelah ayamnya disuwir-suwir, hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Selanjutnya kita siapkan bumbu-bumbunya. Ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung, tambahkan garam 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Diulek sampai benar-benar halus. Kalau males ngulek boleh deh pakai blender, tapi ini bumbunya terlalu sedikit jadi nggak usah pakai blender ya. Oke, kalau bumbunya udah halus, lanjut kita panaskan minyak. Kemudian kita tumis bumbu yang cuman sedikit ini. Jangan lupa tambahkan daun bawang, ini pakai 2 batang ya. Diaduk-aduk sampai rata. Setelah aromanya wangi, kita boleh matikan apinya. Setelah itu kita didihkan air, masukkan si ayam yang udah kita suwir tadi. Lalu masukkan bumbu yang udah kita tumis sampai wangi, udah tinggal diaduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Oh iya, biar lebih sedap di sini aku juga tambahkan bubuk pala ya, 1/4 sendok teh aja. Udah tinggal dimasak sampai mendidih dan bumbunya itu meresap. Asli ini tuh wangi banget loh, segampang itu. Nah, terakhir tinggal ditambahin bawang merah goreng dan juga potongan seledri. Udah deh, sup ayam suwirnya siap untuk disajikan. Oh ya, misalkan teman-teman suka ditambahin dengan potongan sayur, boleh banget ya. Kebetulan anak-anak maunya ayam suwir aja, nggak mau sayur, jadi aku turutin aja. Nah, setelah satu menu selesai, tinggal kita beralih ke menu berikutnya. Kira-kira ada menu apa? Terus ikutin videonya sampai selesai ya, karena satu menu ini juga simple dan enak banget. Kalau misalkan teman-teman cukup dengan satu menu aja boleh ya, satu menunya boleh dimasak kapan-kapan kalaupun teman-teman lagi punya bahan ini. Nah, ini dia untuk bahan kedua, ada ikan pindang keranjang ya. Aku beli 2 bungkus, kemudian untuk bumbu-bumbunya 9 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, kemudian ada cabai hijau dan cabai merah besar 1 buah. Kemudian untuk cabai rawit kecilnya hijau dan merah ya, boleh dikombinasi, untuk jumlahnya sesuaikan dengan selera. Tomat hijaunya aku pakai 2 buah, untuk tomat merahnya 1 buah. Udah masukin ke dalam chopper, proses sampai halus. Nah, untuk pindangnya di sini aku mau goreng aja dulu sampai dia tuh kecoklatan. Sebenarnya ikan pindang ini digoreng aja udah enak banget, tapi menurut aku kalau dibumbuin jauh lebih enak dan pastinya ngabisin nasi banget. Oke, ini pindangnya udah matang, minyaknya kita kurangin ya. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai wangi. Jangan lupa diaduk-aduk sampai rata. Pastikan bumbunya itu benar-benar tanak ya, biar nggak bau langu. Soalnya kita tadi pakai perpaduan hijau dan merah. Jadi kalau nggak mateng-mateng banget, dia tuh bakal langu. Tapi kalau bumbunya mateng dan tanak, dijamin enak banget. Oke deh, tambahin garam setengah sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Tinggal dimasukin si ikan pindang keranjangnya, aduk sampai rata. Setelah pindangnya masuk, ini apinya boleh dikecilin ya. Lalu kita masak sampai benar-benar meresap dan bumbunya itu matang tanak kayak gini ya. Oh iya, di sini aku nggak tambahkan air sama sekali biar tekstur ikan pindangnya itu tetap kres-kres dan enak pastinya. Dan kalau nggak ditambahin air ini tuh bakal awet, nggak gampang basi ya. Ini aku masak tuh kadang
bisa nyampe 2-3 hari, apalagi kalau lauknya banyak jadi awet ya. Oke, siap disajikan dengan sup ayam tadi. Kita yang tua boleh makan yang pedas, anak-anak makan sup ayamnya juga udah enak banget. Oke, dua menu super mantul dan simple banget. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan menu yang sangat simple banget tapi rasanya sangat juara banget. Pengen tahu hari ini kita mau bagikan resep apa? Terus ikutin videonya ya. Hari ini kita akan bagikan menu yang sangat sederhana banget. Gak perlu ribet-ribet, masaknya pun sangat cepet ya, nggak sampai setengah jam kita udah bisa makan bareng sama keluarga. Oke, langkah pertama potong-potong tempe. Ini kebetulan ada stok tempe 1 papan kecil. Potong-potong segitiga aja seperti ini. Lanjut panaskan wajan dan kita akan goreng tempenya sampai kecoklatan ya. Angkat, kemudian kita tiriskan dulu. Lanjut potong-potong bumbunya, ada 2 buah cabai merah. Kemudian tomat saya pakai 2 buah yang ukuran kecil aja. Lalu cabai rawitnya saya pakai 5 buah, dipotong-potong kasar. Kemudian bawang putih saya pakai 4 siung, diiris-iris tipis. Lalu bawang merahnya 5 siung aja. Oke, tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan cabai rawit, tomat, cabai merah, kemudian daun salam 3 lembar, lengkuasnya 1 potong ya. Aduk sampai semua bahan layu dan harum. Kemudian masukkan ada sarden, boleh pakai merek apa aja ya. Masukkan tempe juga. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh kurang lebihnya. Kemudian saya tambahkan saus sambal 2 sendok teh juga ya kira-kira. Lalu tambahkan air. Untuk teman-teman kalau dirasa kurang asin boleh tambahkan garam atau penyedap rasa ya. Di sini saya sih cukup aja, nggak mau terlalu asin-asin banget. Gini aja rasanya udah seger banget ya. Oke, kita masak sampai kuahnya agak menyusut. Seperti ini. Kalau sudah dirasa cukup, kita boleh matikan apinya. Oseng sarden tempe yang enak dan super sedap banget siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget teman-teman. Sangat simple dan rasanya benar-benar lezat banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang seger-seger dan super simple. Langsung aja ya. Kita rebus dagingnya sebanyak setengah kilogram. Untuk pancinya saya pakai Wokpen Platinum dari Stand Cookware ya. Ini panci anti baret yang bisa berfungsi sebagai wajan, sebagai panci, sebagai dandang untuk kukusan ya, atau bisa jadi presto. Lalu kita akan potong-potong cabai hijau 2 buah aja ya. Kemudian ada cabai merah, saya pakai 2 buah juga. Oh ya, untuk pisaunya saya pakai dari Stand Cookware ya. Pisau yang super tajam dan cute banget modelnya. Lalu ada belimbing wuluh. Di sini saya pakai 5 buah, boleh dibelah jadi 2 aja ya, atau diiris-iris, sesuaikan aja dengan selera. Kemudian tomat hijau saya pakai 2 buah. Lalu ada bawang merah, saya pakai 8 siung, boleh diiris-iris tipis ya. Kemudian bawang putihnya, saya pakai 5 siung. Kemudian daging yang udah direbus tadi kita potong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng atau tumis bawang merah dan bawang putihnya. Untuk wajan saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware ya. Aduk sampai harum. Lalu tambahkan daun jeruk purut, jahe digeprek 1 potong, lengkuas 1 potong, daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar, dan serainya 1 batang aja. Lalu masukkan bahan yang udah diiris-iris tadi. Masukkan garam dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh serta ketumbar bubuk ya. Kemudian masukkan daging yang udah direbus tadi. Lalu tuang air untuk kuahnya, saya pakai 1,5 liter. Tambahkan cabai rawit utuh 10 buah. Lalu masak sampai matang ya teman-teman. Oke, terakhir teman-teman boleh tambahkan kunyit bubuk 1 sendok teh atau kecap manis ya. Sesuaikan dengan selera. Kalau suka kecap manis boleh tambahkan kecap manis. Di sini saya tambahkan kunyit aja. Lalu aduk sebentar sampai merata, baru kemudian kita boleh matikan apinya. Garang asem daging sapi yang seger banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh sedap, seger, gurih, nikmat pokoknya. Cocok untuk menu keluarga tercinta. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, masak dua menu yang super mantul dan ini tuh simple banget. Cara masaknya super praktis dan pastinya seger banget ya, bikin nggak enak karena kita juga udah bosen masakan yang bersantan dan berbumbu tebel saat lebaran. Oke, langsung aja siapkan ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram. Setelah itu ayamnya akan kita rebus sampai dia tuh lunak ya. Oke, kita tutup aja. Nah, boleh sesekali diaduk biar matangnya rata. Kalau ayamnya udah matang, kita boleh matikan apinya. Kemudian untuk daging ayamnya boleh kita suwir-suwir. Oh iya, misalkan teman-teman nggak mau pakai paha, maunya pakai dada, boleh banget ya. Oke, setelah ayamnya disuwir-suwir, hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Selanjutnya kita siapkan bumbu-bumbunya. Ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung, tambahkan garam 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Diulek sampai benar-benar halus. Kalau males ngulek boleh deh pakai blender, tapi ini bumbunya terlalu sedikit jadi nggak usah pakai blender ya. Oke, kalau bumbunya udah halus, lanjut kita panaskan minyak. Kemudian kita tumis bumbu yang cuman sedikit ini. Jangan lupa tambahkan daun bawang, ini pakai 2 batang ya. Diaduk-aduk sampai rata. Setelah aromanya wangi, kita boleh matikan apinya. Setelah itu kita didihkan air, masukkan si ayam yang udah kita suwir tadi. Lalu masukkan bumbu yang udah kita tumis sampai wangi, udah tinggal diaduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Oh iya, biar lebih sedap di sini aku juga tambahkan bubuk pala ya, seperempat sendok teh aja. Udah tinggal dimasak sampai mendidih dan bumbunya itu meresap. Asli ini tuh wangi banget loh, segampang itu. Nah, terakhir tinggal ditambahin bawang merah goreng dan juga potongan seledri. Udah deh, sup ayam suwirnya siap untuk disajikan. Oh ya, misalkan teman-teman suka ditambahin dengan potongan sayur, boleh banget ya. Kebetulan anak-anak maunya ayam suwir aja, nggak mau sayur, jadi aku turutin aja. Nah, setelah satu menu selesai, tinggal kita beralih ke menu berikutnya. Kira-kira ada menu apa? Terus ikutin videonya sampai selesai ya, karena satu menu ini juga simple dan enak banget. Kalau misalkan teman-teman cukup dengan satu menu aja boleh ya, satu menunya boleh dimasak kapan-kapan kalaupun teman-teman lagi punya bahan ini. Nah, ini dia untuk bahan kedua, ada ikan pindang keranjang ya. Aku beli 2 bungkus, kemudian untuk bumbu-bumbunya 9 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, kemudian ada cabai hijau dan cabai merah besar 1 buah. Kemudian untuk cabai rawit kecilnya hijau dan merah ya, boleh dikombinasi, untuk jumlahnya sesuaikan dengan selera. Tomat hijaunya aku pakai 2 buah, untuk tomat merahnya 1 buah. Udah masukin ke dalam chopper, proses sampai halus. Nah, untuk pindangnya di sini aku mau goreng aja dulu sampai dia tuh kecoklatan. Sebenarnya ikan pindang ini digoreng aja udah enak banget, tapi menurut aku kalau dibumbuin jauh lebih enak dan pastinya ngabisin nasi banget. Oke, ini pindangnya udah matang, minyaknya kita kurangin ya. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai wangi. Jangan lupa diaduk-aduk sampai rata. Pastikan bumbunya itu benar-benar tanak ya, biar nggak bau langu. Soalnya kita tadi pakai perpaduan hijau dan merah. Jadi kalau nggak mateng-mateng banget, dia tuh bakal langu. Tapi kalau bumbunya mateng dan tanak, dijamin enak banget. Oke deh, tambahin garam setengah sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Tinggal dimasukin si ikan pindang keranjangnya, aduk sampai rata. Setelah pindangnya masuk, ini apinya boleh dikecilin ya. Lalu kita masak sampai benar-benar meresap dan bumbunya itu matang tanak kayak gini ya. Oh ya, di sini aku nggak tambahkan air sama sekali biar tekstur ikan pindangnya itu tetap kres-kres dan enak pastinya. Dan kalau nggak ditambahin air ini tuh bakal awet, nggak gampang basi ya. Ini aku masak tuh kadang
bisa nyampe 2-3 hari, apalagi kalau lauknya banyak jadi awet ya. Oke, siap disajikan dengan sup ayam tadi. Kita yang tua boleh makan yang pedas, anak-anak makan sup ayamnya juga udah enak banget. Oke, 2 menu super mantul dan simple banget. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan menu yang sangat simple banget tapi rasanya sangat juara banget. Pengen tahu hari ini kita mau bagikan resep apa? Terus ikutin videonya ya. Hari ini kita akan bagikan menu yang sangat sederhana banget. Gak perlu ribet-ribet, masaknya pun sangat cepet ya, nggak sampai setengah jam kita udah bisa makan bareng sama keluarga. Oke, langkah pertama potong-potong tempe. Ini kebetulan ada stok tempe 1 papan kecil. Potong-potong segitiga aja seperti ini. Lanjut panaskan wajan dan kita akan goreng tempenya sampai kecoklatan ya. Angkat, kemudian kita tiriskan dulu. Lanjut potong-potong bumbunya, ada 2 buah cabai merah. Kemudian tomat saya pakai 2 buah yang ukuran kecil aja. Lalu cabai rawitnya saya pakai 5 buah dipotong-potong kasar. Kemudian bawang putih saya pakai 4 siung diiris-iris tipis. Lalu bawang merahnya 5 siung aja. Oke, tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan cabai rawit, tomat, cabai merah, kemudian daun salam 3 lembar, lengkuasnya 1 potong ya. Aduk sampai semua bahan layu dan harum. Kemudian masukkan ada sarden, boleh pakai merek apa aja ya. Masukkan tempe juga. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh kurang lebihnya. Kemudian saya tambahkan saus sambal 2 sendok teh juga ya kira-kira. Lalu tambahkan air. Untuk teman-teman kalau dirasa kurang asin boleh tambahkan garam atau penyedap rasa ya. Di sini saya sih cukup aja, nggak mau terlalu asin-asin banget. Gini aja rasanya udah seger banget ya. Oke, kita masak sampai kuahnya agak menyusut. Seperti ini. Kalau sudah dirasa cukup, kita boleh matikan apinya. Oseng sarden tempe yang enak dan super sedap banget siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget teman-teman. Sangat simple dan rasanya benar-benar lezat banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang seger-seger dan super simple. Langsung aja ya. Kita rebus dagingnya sebanyak setengah kilogram. Untuk pancinya saya pakai wokpen platinum dari Stand Cookware ya. Ini panci anti baret yang bisa berfungsi sebagai wajan, sebagai panci, sebagai dandang untuk kukusan ya, atau bisa jadi presto. Lalu kita akan potong-potong cabai hijau 2 buah aja ya. Kemudian ada cabai merah, saya pakai 2 buah juga. Oh ya, untuk pisaunya saya pakai dari Stand Cookware ya. Pisau yang super tajam dan cute banget modelnya. Lalu ada belimbing wuluh. Di sini saya pakai 5 buah, boleh dibelah jadi 2 aja ya, atau diiris-iris, sesuaikan aja dengan selera. Kemudian tomat hijau saya pakai 2 buah. Lalu ada bawang merah, saya pakai 8 siung, boleh diiris-iris tipis ya. Kemudian bawang putihnya, saya pakai 5 siung. Kemudian daging yang udah direbus tadi kita potong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng atau tumis bawang merah dan bawang putihnya. Untuk wajan saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware ya. Aduk sampai harum. Lalu tambahkan daun jeruk purut, jahe digeprek 1 potong, lengkuas 1 potong, daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar, dan serainya 1 batang aja. Lalu masukkan bahan yang udah diiris-iris tadi. Masukkan garam dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh serta ketumbar bubuk ya. Kemudian masukkan daging yang udah direbus tadi. Lalu tuang air untuk kuahnya, saya pakai 1,5 liter. Tambahkan cabai rawit utuh 10 buah. Lalu masak sampai matang ya teman-teman. Oke, terakhir teman-teman boleh tambahkan kunyit bubuk 1 sendok teh atau kecap manis ya. Sesuaikan dengan selera. Kalau suka kecap manis boleh tambahkan kecap manis. Di sini saya tambahkan kunyit aja. Lalu aduk sebentar sampai merata, baru kemudian kita boleh matikan apinya. Garang asem daging sapi yang seger banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh sedap, seger, gurih, nikmat, pokoknya cocok untuk menu keluarga tercinta. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, masak dua menu yang super mantul dan ini tuh simple banget cara masaknya, super praktis dan pastinya seger banget ya, bikin nggak enak karena kita juga udah bosen masakan yang bersantan dan berbumbu tebel saat lebaran. Oke, langsung aja siapkan ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram. Setelah itu ayamnya akan kita rebus sampai dia tuh lunak ya. Oke, kita tutup aja. Nah, boleh sesekali diaduk biar matangnya rata. Kalau ayamnya udah matang, kita boleh matikan apinya. Kemudian untuk daging ayamnya boleh kita suwir-suwir. Oh iya, misalkan teman-teman nggak mau pakai paha, maunya pakai dada, boleh banget ya. Oke, setelah ayamnya disuwir-suwir, hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Selanjutnya kita siapkan bumbu-bumbunya. Ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung, tambahkan garam 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Diulek sampai benar-benar halus. Kalau males ngulek boleh deh pakai blender, tapi ini bumbunya terlalu sedikit jadi nggak usah pakai blender ya. Oke, kalau bumbunya udah halus, lanjut kita panaskan minyak. Kemudian kita tumis bumbu yang cuman sedikit ini. Jangan lupa tambahkan daun bawang, ini pakai 2 batang ya. Diaduk-aduk sampai rata. Setelah aromanya wangi, kita boleh matikan apinya. Setelah itu kita didihkan air, masukkan si ayam yang udah kita suwir tadi. Lalu masukkan bumbu yang udah kita tumis sampai wangi, udah tinggal diaduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Oh iya, biar lebih sedap di sini aku juga tambahkan bubuk pala ya, 1/4 sendok teh aja. Udah tinggal dimasak sampai mendidih dan bumbunya itu meresap. Asli ini tuh wangi banget loh, segampang itu. Nah, terakhir tinggal ditambahin bawang merah goreng dan juga potongan seledri. Udah deh, sup ayam suwirnya siap untuk disajikan. Oh ya, misalkan teman-teman suka ditambahin dengan potongan sayur, boleh banget ya. Kebetulan anak-anak maunya ayam suwir aja, nggak mau sayur, jadi aku turutin aja. Nah, setelah satu menu selesai, tinggal kita beralih ke menu berikutnya. Kira-kira ada menu apa? Terus ikutin videonya sampai selesai ya, karena satu menu ini juga simple dan enak banget. Kalau misalkan teman-teman cukup dengan satu menu aja boleh ya, satu menunya boleh dimasak kapan-kapan kalaupun teman-teman lagi punya bahan ini. Nah, ini dia untuk bahan kedua, ada ikan pindang keranjang ya. Aku beli 2 bungkus, kemudian untuk bumbu-bumbunya 9 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, kemudian ada cabai hijau dan cabai merah besar 1 buah. Kemudian untuk cabai rawit kecilnya hijau dan merah ya, boleh dikombinasi, untuk jumlahnya sesuaikan dengan selera. Tomat hijaunya aku pakai 2 buah, untuk tomat merahnya 1 buah. Udah masukin ke dalam chopper, proses sampai halus. Nah, untuk pindangnya di sini aku mau goreng aja dulu sampai dia tuh kecoklatan. Sebenarnya ikan pindang ini digoreng aja udah enak banget, tapi menurut aku kalau dibumbuin jauh lebih enak dan pastinya ngabisin nasi banget. Oke, ini pindangnya udah matang, minyaknya kita kurangin ya. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai wangi. Jangan lupa diaduk-aduk sampai rata. Pastikan bumbunya itu benar-benar tanak ya, biar nggak bau langu. Soalnya kita tadi pakai perpaduan hijau dan merah. Jadi kalau nggak mateng-mateng banget, dia tuh bakal langu. Tapi kalau bumbunya mateng dan tanak, dijamin enak banget. Oke deh, tambahin garam setengah sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Tinggal dimasukin si ikan pindang keranjangnya, aduk sampai rata. Setelah pindangnya masuk, ini apinya boleh dikecilin ya. Lalu kita masak sampai benar-benar meresap dan bumbunya itu matang tanak kayak gini ya.
Oh iya, di sini aku nggak tambahkan air sama sekali biar tekstur ikan pindangnya itu tetap kres-kres dan enak pastinya. Dan kalau nggak ditambahin air ini tuh bakal awet nggak gampang basi ya. Ini aku masak tuh kadang bisa nyampe 2 3 hari apalagi kalau lauknya banyak jadi awet ya. Oke, siap disajikan dengan sup ayam tadi. Kita yang tua boleh makan yang pedas, anak-anak makan sup ayamnya juga udah enak banget. Oke, dua menu super mantul dan simple banget. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan menu yang sangat simple banget tapi rasanya sangat juara banget. Pengen tahu hari ini kita mau bagikan resep apa? Terus ikutin videonya ya. Hari ini kita akan bagikan menu yang sangat sederhana banget. Gak perlu ribet-ribet, masaknya pun sangat cepet ya, nggak sampai setengah jam kita udah bisa makan bareng sama keluarga. Oke, langkah pertama potong-potong tempe. Ini kebetulan ada stok tempe 1 papan kecil. Potong-potong segitiga aja seperti ini. Lanjut panaskan wajan dan kita akan goreng tempenya sampai kecoklatan ya. Angkat, kemudian kita tiriskan dulu. Lanjut potong-potong bumbunya, ada 2 buah cabai merah. Kemudian tomat saya pakai 2 buah yang ukuran kecil aja. Lalu cabai rawitnya saya pakai 5 buah, dipotong-potong kasar. Kemudian bawang putih, saya pakai 4 siung, diiris-iris tipis. Lalu bawang merahnya 5 siung aja. Oke, tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan cabai rawit, tomat, cabai merah, kemudian daun salam 3 lembar, lengkuasnya 1 potong ya. Aduk sampai semua bahan layu dan harum. Kemudian masukkan ada sarden, boleh pakai merek apa aja ya. Masukkan tempe juga. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh kurang lebihnya. Kemudian saya tambahkan saus sambal 2 sendok teh juga ya kira-kira. Lalu tambahkan air. Untuk teman-teman kalau dirasa kurang asin boleh tambahkan garam atau penyedap rasa ya. Di sini saya sih cukup aja, nggak mau terlalu asin-asin banget. Gini aja rasanya udah seger banget ya. Oke, kita masak sampai kuahnya agak menyusut. Seperti ini. Kalau sudah dirasa cukup, kita boleh matikan apinya. Oseng sarden tempe yang enak dan super sedap banget siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget teman-teman. Sangat simple dan rasanya benar-benar lezat banget.
Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang seger-seger dan super simple. Langsung aja ya. Kita rebus dagingnya sebanyak setengah kilogram. Untuk pancinya saya pakai Wokpen Platinum dari Stand Cookware ya. Ini panci anti baret yang bisa berfungsi sebagai wajan, sebagai panci, sebagai dandang untuk kukusan ya, atau bisa jadi presto. Lalu kita akan potong-potong cabai hijau 2 buah aja ya. Kemudian ada cabai merah, saya pakai 2 buah juga. Oh ya, untuk pisaunya saya pakai dari Stand Cookware ya. Pisau yang super tajam dan cute banget modelnya. Lalu ada belimbing wuluh. Di sini saya pakai 5 buah, boleh dibelah jadi 2 aja ya, atau diiris-iris, sesuaikan aja dengan selera. Kemudian tomat hijau saya pakai 2 buah. Lalu ada bawang merah, saya pakai 8 siung, boleh diiris-iris tipis ya. Kemudian bawang putihnya, saya pakai 5 siung. Kemudian daging yang udah direbus tadi kita potong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng atau tumis bawang merah dan bawang putihnya. Untuk wajan saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware ya. Aduk sampai harum. Lalu tambahkan daun jeruk purut, jahe digeprek 1 potong, lengkuas 1 potong, daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar, dan serainya 1 batang aja. Lalu masukkan bahan yang udah diiris-iris tadi. Masukkan garam dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh serta ketumbar bubuk ya. Kemudian masukkan daging yang udah direbus tadi. Lalu tuang air untuk kuahnya, saya pakai 1,5 liter. Tambahkan cabai rawit utuh 10 buah. Lalu masak sampai matang ya teman-teman. Oke, terakhir teman-teman boleh tambahkan kunyit bubuk 1 sendok teh atau kecap manis ya. Sesuaikan dengan selera. Kalau suka kecap manis boleh tambahkan kecap manis. Di sini saya tambahkan kunyit aja. Lalu aduk sebentar sampai merata, baru kemudian kita boleh matikan apinya. Garang asem daging sapi yang seger banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh sedap, seger, gurih, nikmat pokoknya. Cocok untuk menu keluarga tercinta. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini?
Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak dua menu yang super mantul dan ini tuh simple banget. Cara masaknya super praktis dan pastinya seger banget ya, bikin gak enak karena kita juga udah bosen masakan yang bersantan dan berbumbu tebel saat lebaran. Oke, langsung aja siapkan ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram. Setelah itu ayamnya akan kita rebus sampai dia tuh lunak ya. Oke, kita tutup aja. Nah, boleh sesekali diaduk biar matangnya rata. Kalau ayamnya udah matang, kita boleh matikan apinya. Kemudian untuk daging ayamnya boleh kita suwir-suwir. Oh iya, misalkan teman-teman nggak mau pakai paha, maunya pakai dada, boleh banget ya. Oke, setelah ayamnya disuwir-suwir, hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Selanjutnya kita siapkan bumbu-bumbunya. Ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung. Tambahkan garam 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Diulek sampai benar-benar halus. Kalau males ngulek boleh deh pakai blender, tapi ini bumbunya terlalu sedikit jadi nggak usah pakai blender ya. Oke, kalau bumbunya udah halus, lanjut kita panaskan minyak. Kemudian kita tumis bumbu yang cuman sedikit ini. Jangan lupa tambahkan daun bawang, ini pakai 2 batang ya. Diaduk-aduk sampai rata. Setelah aromanya wangi, kita boleh matikan apinya. Setelah itu kita didihkan air, masukkan si ayam yang udah kita suwir tadi. Lalu masukkan bumbu yang udah kita tumis sampai wangi. Udah tinggal diaduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Oh iya, biar lebih sedap di sini aku juga tambahkan bubuk pala ya, 1/4 sendok teh aja. Udah tinggal dimasak sampai mendidih dan bumbunya itu meresap. Asli ini tuh wangi banget loh, segampang itu. Nah, terakhir tinggal ditambahin bawang merah goreng dan juga potongan seledri. Udah deh, sup ayam suwirnya siap untuk disajikan. Oh ya, misalkan teman-teman suka ditambahin dengan potongan sayur, boleh banget ya. Kebetulan anak-anak maunya ayam suwir aja, nggak mau sayur, jadi aku turutin aja. Nah, setelah satu menu selesai, tinggal kita beralih ke menu berikutnya. Kira-kira ada menu apa? Terus ikutin videonya sampai selesai ya, karena satu menu ini juga simple dan enak banget. Kalau misalkan teman-teman cukup dengan satu menu aja boleh ya. Satu menunya boleh dimasak kapan-kapan kalaupun teman-teman lagi punya bahan ini. Nah, ini dia untuk bahan kedua, ada ikan pindang keranjang ya. Aku beli 2 bungkus. Kemudian untuk bumbu-bumbunya 9 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, kemudian ada cabai hijau dan cabai merah besar 1 buah. Kemudian untuk cabai rawit kecilnya hijau dan merah ya, boleh dikombinasi, untuk jumlahnya sesuaikan dengan selera. Tomat hijaunya aku pakai 2 buah, untuk tomat merahnya 1 buah. Udah masukin ke dalam chopper, proses sampai halus. Nah, untuk pindangnya di sini aku mau goreng aja dulu sampai dia tuh kecoklatan. Sebenarnya ikan pindang ini digoreng aja udah enak banget, tapi menurut aku kalau dibumbuin jauh lebih enak dan pastinya ngabisin nasi banget. Oke, ini pindangnya udah matang, minyaknya kita kurangin ya. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai wangi. Jangan lupa diaduk-aduk sampai rata. Pastikan bumbunya itu benar-benar tanak ya, biar nggak bau langu. Soalnya kita tadi pakai perpaduan hijau dan merah. Jadi kalau nggak mateng-mateng banget,
dia tuh bakal langu. Tapi kalau bumbunya mateng dan tanak dijamin enak banget. Oke deh, tambahin garam setengah sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Tinggal dimasukin si ikan pindang keranjangnya, aduk sampai rata. Setelah pindangnya masuk, ini apinya boleh dikecilin ya. Lalu kita masak sampai benar-benar meresap dan bumbunya itu matang tanak kayak gini ya. Oh iya, di sini aku nggak tambahkan air sama sekali biar tekstur ikan pindangnya itu tetap kres-kres dan enak pastinya. Dan kalau nggak ditambahin air ini tuh bakal awet, nggak gampang basi ya. Ini aku masak tuh kadang bisa nyampe 2-3 hari, apalagi kalau lauknya banyak jadi awet ya. Oke, siap disajikan dengan sup ayam tadi. Kita yang tua boleh makan yang pedas, anak-anak makan sup ayamnya juga udah enak banget. Oke, 2 menu super mantul dan simple banget. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan menu yang sangat simple banget tapi rasanya juara banget. Pengen tahu hari ini kita mau bagikan resep apa? Terus ikutin videonya ya. Hari ini kita akan bagikan menu yang sangat sederhana banget. Gak perlu ribet-ribet, masaknya pun sangat cepet ya, nggak sampai setengah jam kita udah bisa makan bareng sama keluarga. Oke, langkah pertama potong-potong tempe. Ini kebetulan ada stok tempe 1 papan kecil. Potong-potong segitiga aja seperti ini. Lanjut panaskan wajan dan kita akan goreng tempenya sampai kecoklatan ya. Angkat, kemudian kita tiriskan dulu. Lanjut potong-potong bumbunya, ada 2 buah cabai merah. Kemudian tomat saya pakai 2 buah yang ukuran kecil aja. Lalu cabai rawitnya saya pakai 5 buah, dipotong-potong kasar. Kemudian bawang putih saya pakai 4 siung, diiris-iris tipis. Lalu bawang merahnya 5 siung aja. Oke, tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan cabai rawit, tomat, cabai merah, kemudian daun salam 3 lembar, lengkuasnya 1 potong ya. Aduk sampai semua bahan layu dan harum. Kemudian masukkan ada sarden, boleh pakai merek apa aja ya. Masukkan tempe juga. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh kurang lebihnya. Kemudian saya tambahkan saus sambal 2 sendok teh juga ya kira-kira. Lalu tambahkan air. Untuk teman-teman kalau dirasa kurang asin boleh tambahkan garam atau penyedap rasa ya. Di sini saya sih cukup aja, nggak mau terlalu asin-asin banget. Gini aja rasanya udah seger banget ya. Oke, kita masak sampai kuahnya agak menyusut. Seperti ini.
Kalau sudah dirasa cukup, kita boleh matikan apinya. Oseng sarden tempe yang enak dan super sedap banget siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget teman-teman. Sangat simple dan rasanya benar-benar lezat banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang seger-seger dan super simple. Langsung aja ya. Kita rebus dagingnya sebanyak setengah kilogram. Untuk pancinya saya pakai wokpen platinum dari Stand Cookware ya. Ini panci anti baret yang bisa berfungsi sebagai wajan, sebagai panci, sebagai dandang untuk kukusan ya, atau bisa jadi presto. Lalu kita akan potong-potong cabai hijau 2 buah aja ya. Kemudian ada cabai merah, saya pakai 2 buah juga. Oh ya, untuk pisaunya saya pakai dari Stand Cookware ya. Pisau yang super tajam dan cute banget modelnya. Lalu ada belimbing wuluh. Di sini saya pakai 5 buah, boleh dibelah jadi 2 aja ya, atau diiris-iris, sesuaikan aja dengan selera. Kemudian tomat hijau saya pakai 2 buah. Lalu ada bawang merah, saya pakai 8 siung, boleh diiris-iris tipis ya. Kemudian bawang putihnya, saya pakai 5 siung. Kemudian daging yang udah direbus tadi kita potong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng atau tumis bawang merah dan bawang putihnya. Untuk wajan saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware ya. Aduk sampai harum. Lalu tambahkan daun jeruk purut, jahe digeprek 1 potong, lengkuas 1 potong, daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar, dan serainya 1 batang aja. Lalu masukkan bahan yang udah diiris-iris tadi. Masukkan garam dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh serta ketumbar bubuk ya. Kemudian masukkan daging yang udah direbus tadi. Lalu tuang air untuk kuahnya, saya pakai 1,5 liter. Tambahkan cabai rawit utuh 10 buah. Lalu masak sampai matang ya teman-teman. Oke, terakhir teman-teman boleh tambahkan kunyit bubuk 1 sendok teh atau kecap manis ya.
Sesuaikan dengan selera. Kalau suka kecap manis boleh tambahkan kecap manis. Di sini saya tambahkan kunyit aja. Lalu aduk sebentar sampai merata, baru kemudian kita boleh matikan apinya. Garang asem daging sapi yang seger banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh sedap, seger, gurih, nikmat pokoknya. Cocok untuk menu keluarga tercinta. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak dua menu yang super mantul dan ini tuh simple banget. Cara masaknya super praktis dan pastinya seger banget ya, bikin gak enak karena kita juga udah bosen masakan yang bersantan dan berbumbu tebel saat lebaran. Oke, langsung aja siapkan ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram. Setelah itu ayamnya akan kita rebus sampai dia tuh lunak ya. Oke, kita tutup aja. Nah, boleh sesekali diaduk biar matangnya rata. Kalau ayamnya udah matang, kita boleh matikan apinya. Kemudian untuk daging ayamnya boleh kita suwir-suwir. Oh iya, misalkan teman-teman nggak mau pakai paha, maunya pakai dada, boleh banget ya. Oke, setelah ayamnya disuwir-suwir, hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Selanjutnya kita siapkan bumbu-bumbunya. Ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung. Tambahkan garam 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Diulek sampai benar-benar halus. Kalau males ngulek boleh deh pakai blender, tapi ini bumbunya terlalu sedikit jadi nggak usah pakai blender ya. Oke, kalau bumbunya udah halus, lanjut kita panaskan minyak. Kemudian kita tumis bumbu yang cuman sedikit ini. Jangan lupa tambahkan daun bawang, ini pakai 2 batang ya. Diaduk-aduk sampai rata. Setelah aromanya wangi, kita boleh matikan apinya. Setelah itu kita didihkan air, masukkan si ayam yang udah kita suwir tadi. Lalu masukkan bumbu yang udah kita tumis sampai wangi, udah tinggal diaduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Oh iya, biar lebih sedap di sini aku juga tambahkan bubuk pala ya, 1/4 sendok teh aja. Udah tinggal dimasak sampai mendidih dan bumbunya itu meresap. Asli ini tuh wangi banget loh, segampang itu. Nah, terakhir tinggal ditambahin bawang merah goreng dan juga potongan seledri. Udah deh, sup ayam suwirnya siap untuk disajikan. Oh ya, misalkan teman-teman suka ditambahin dengan potongan sayur boleh banget ya. Kebetulan anak-anak maunya ayam suwir aja, nggak mau sayur, jadi aku turutin aja. Nah, setelah satu menu selesai, tinggal kita beralih ke menu berikutnya. Kira-kira ada menu apa? Terus ikutin videonya sampai selesai ya, karena satu menu ini juga simple dan enak banget. Kalau misalkan teman-teman cukup dengan satu menu aja boleh ya, satu menunya boleh dimasak kapan-kapan kalaupun teman-teman lagi punya bahan ini. Nah, ini dia untuk bahan kedua, ada ikan pindang keranjang ya. Aku beli 2 bungkus, kemudian untuk bumbu-bumbunya 9 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, kemudian ada cabai hijau dan cabai merah besar 1 buah. Kemudian untuk cabai rawit kecilnya hijau dan merah ya, boleh dikombinasi, untuk jumlahnya sesuaikan dengan selera. Tomat hijaunya aku pakai 2 buah, untuk
untuk tomat merahnya 1 buah. Udah masukin ke dalam chopper, proses sampai halus. Nah, untuk pindangnya di sini aku mau goreng aja dulu sampai dia tuh kecoklatan. Sebenarnya ikan pindang ini digoreng aja udah enak banget, tapi menurut aku kalau dibumbuin jauh lebih enak dan pastinya ngabisin nasi banget. Oke, ini pindangnya udah matang, minyaknya kita kurangin ya. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai wangi. Jangan lupa diaduk-aduk sampai rata. Pastikan bumbunya itu benar-benar tanak ya biar nggak bau langu. Soalnya kita tadi pakai perpaduan hijau dan merah. Jadi kalau nggak mateng-mateng banget dia tuh bakal langu. Tapi kalau bumbunya mateng dan tanak dijamin enak banget. Oke deh, tambahin garam setengah sendok teh. Gula pasirnya setengah sendok teh dan kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Tinggal dimasukin si ikan pindang keranjangnya, aduk sampai rata. Setelah pindangnya masuk, ini apinya boleh dikecilin ya. Lalu kita masak sampai benar-benar meresap dan bumbunya itu matang tanak kayak gini ya. Oh iya, di sini aku nggak tambahkan air sama sekali biar tekstur ikan pindangnya itu tetap kres-kres dan enak pastinya. Dan kalau nggak ditambahin air ini tuh bakal awet nggak gampang basi ya. Ini aku masak tuh kadang bisa nyampe 2-3 hari apalagi kalau lauknya banyak jadi awet ya. Oke, siap disajikan dengan sup ayam tadi. Kita yang tua boleh makan yang pedas, anak-anak makan sup ayamnya juga udah enak banget. Oke, 2 menu super mantul dan simple banget. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan menu yang sangat simple banget tapi rasanya sangat juara banget. Pengen tahu hari ini kita mau bagikan resep apa? Terus ikutin videonya ya. Hari ini kita akan bagikan menu yang sangat sederhana banget. Gak perlu ribet-ribet, masaknya pun sangat cepet ya, nggak sampai setengah jam kita udah bisa makan bareng sama keluarga. Oke, langkah pertama potong-potong tempe. Ini kebetulan ada stok tempe 1 papan kecil. Potong-potong segitiga aja seperti ini. Lanjut panaskan wajan dan kita akan goreng tempenya sampai kecoklatan ya. Angkat, kemudian kita tiriskan dulu. Lanjut potong-potong bumbunya, ada 2 buah cabai merah. Kemudian tomat saya pakai 2 buah yang ukuran kecil aja. Lalu cabai rawitnya saya pakai 5 buah, dipotong-potong kasar. Kemudian bawang putih, saya pakai 4 siung, diiris-iris tipis. Lalu bawang merahnya 5 siung aja. Oke, tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan cabai rawit, tomat, cabai merah, kemudian daun salam 3 lembar, lengkuasnya 1 potong ya. Aduk sampai semua bahan layu dan harum. Kemudian masukkan ada sarden, boleh pakai merek apa aja ya. Masukkan tempe juga.
Tambahkan kecap manis 2 sendok teh kurang lebihnya. Kemudian saya tambahkan saus sambal 2 sendok teh juga ya kira-kira. Lalu tambahkan air. Untuk teman-teman kalau dirasa kurang asin boleh tambahkan garam atau penyedap rasa ya. Di sini saya sih cukup aja, nggak mau terlalu asin-asin banget. Gini aja rasanya udah seger banget ya. Oke, kita masak sampai kuahnya agak menyusut. Seperti ini. Kalau sudah dirasa cukup, kita boleh matikan apinya. Oseng sarden tempe yang enak dan super sedap banget siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget teman-teman. Sangat simple dan rasanya benar-benar lezat banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang seger-seger dan super simple. Langsung aja ya. Kita rebus dagingnya sebanyak setengah kilogram. Untuk pancinya saya pakai wokpen platinum dari Stand Cookware ya. Ini panci anti baret yang bisa berfungsi sebagai wajan, sebagai panci, sebagai dandang untuk kukusan ya, atau bisa jadi presto. Lalu kita akan potong-potong cabai hijau 2 buah aja ya. Kemudian ada cabai merah, saya pakai 2 buah juga. Oh ya, untuk pisaunya saya pakai dari Stand Cookware ya. Pisau yang super tajam dan cute banget modelnya. Lalu ada belimbing wuluh. Di sini saya pakai 5 buah, boleh dibelah jadi 2 aja ya, atau diiris-iris, sesuaikan aja dengan selera. Kemudian tomat hijau saya pakai 2 buah. Lalu ada bawang merah, saya pakai 8 siung, boleh diiris-iris tipis ya. Kemudian bawang putihnya, saya pakai 5 siung. Kemudian daging yang udah direbus tadi kita potong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng atau tumis bawang merah dan bawang putihnya. Untuk wajan saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware ya. Aduk sampai harum. Lalu tambahkan daun jeruk purut, jahe digeprek 1 potong, lengkuas 1 potong, daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar, dan serainya 1 batang aja. Lalu masukkan bahan yang udah diiris-iris tadi. Masukkan garam dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh serta ketumbar bubuk ya. Kemudian masukkan daging yang udah direbus tadi.
Lalu tuang air untuk kuahnya, saya pakai 1,5 liter. Tambahkan cabai rawit utuh 10 buah. Lalu masak sampai matang ya teman-teman. Oke, terakhir teman-teman boleh tambahkan kunyit bubuk 1 sendok teh atau kecap manis ya. Sesuaikan dengan selera. Kalau suka kecap manis boleh tambahkan kecap manis. Di sini saya tambahkan kunyit aja. Lalu aduk sebentar sampai merata, baru kemudian kita boleh matikan apinya. Garang asem daging sapi yang seger banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh sedap, seger, gurih, nikmat pokoknya. Cocok untuk menu keluarga tercinta. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak 2 menu yang super mantul dan ini tuh simple banget. Cara masaknya super praktis dan pastinya seger banget ya, bikin gak enak karena kita juga udah bosen masakan yang bersantan dan berbumbu tebal saat lebaran. Oke, langsung aja siapkan ayam. Di sini aku pakai 0,5 kilogram. Setelah itu ayamnya akan kita rebus sampai dia tuh lunak ya. Oke, kita tutup aja. Nah, boleh sesekali diaduk biar matangnya rata. Kalau ayamnya udah matang, kita boleh matikan apinya. Kemudian untuk daging ayamnya boleh kita suwir-suwir. Oh iya, misalkan teman-teman nggak mau pakai paha, maunya pakai dada, boleh banget ya. Oke, setelah ayamnya disuwir-suwir, hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Selanjutnya kita siapkan bumbu-bumbunya. Ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung. Tambahkan garam 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1/2 sendok teh, gula pasir 1/2 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1/2 sendok teh. Diulek sampai benar-benar halus. Kalau males ngulek boleh deh pakai blender, tapi ini bumbunya terlalu sedikit jadi nggak usah pakai blender ya. Oke, kalau bumbunya udah halus, lanjut kita panaskan minyak. Kemudian kita tumis bumbu yang cuman sedikit ini. Jangan lupa tambahkan daun bawang, ini pakai 2 batang ya. Diaduk-aduk sampai rata. Setelah aromanya wangi, kita boleh matikan apinya. Setelah itu kita didihkan air, masukkan si ayam yang udah kita suwir tadi. Lalu masukkan bumbu yang udah kita tumis sampai wangi. Udah tinggal diaduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Oh iya, biar lebih sedap di sini aku juga tambahkan bubuk pala ya, 1/4 sendok teh aja. Udah tinggal dimasak sampai mendidih dan bumbunya itu meresap. Asli ini tuh wangi banget loh, segampang itu. Nah, terakhir tinggal ditambahin bawang merah goreng dan juga potongan seledri. Udah deh, sup ayam suwirnya siap untuk disajikan. Oh ya, misalkan teman-teman suka ditambahin dengan potongan sayur, boleh banget ya. Kebetulan anak-anak maunya ayam suwir aja, nggak mau sayur, jadi aku turutin aja. Nah, setelah satu menu selesai, tinggal kita beralih ke menu berikutnya. Kira-kira ada menu apa? Terus ikutin videonya sampai selesai ya, karena satu menu ini juga simple dan enak banget.
Kalau misalkan teman-teman cukup dengan satu menu aja boleh ya, satu menunya boleh dimasak kapan-kapan kalaupun teman-teman lagi punya bahan ini. Nah ini dia untuk bahan kedua ada ikan pindang keranjang ya. Aku beli 2 bungkus, kemudian untuk bumbu-bumbunya 9 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, kemudian ada cabai hijau dan cabai merah besar 1 buah. Kemudian untuk cabai rawit kecilnya hijau dan merah ya, boleh dikombinasi untuk jumlahnya sesuaikan dengan selera. Tomat hijaunya aku pakai 2 buah, untuk tomat merahnya 1 buah. Udah masukin ke dalam chopper proses sampai halus. Nah untuk pindangnya di sini aku mau goreng aja dulu sampai dia tuh kecoklatan. Sebenarnya ikan pindang ini digoreng aja udah enak banget, tapi menurut aku kalau dibumbuin jauh lebih enak dan pastinya ngabisin nasi banget. Oke, ini pindangnya udah matang, minyaknya kita kurangin ya. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai wangi. Jangan lupa diaduk-aduk sampai rata. Pastikan bumbunya itu benar-benar tanak ya biar nggak bau langu. Soalnya kita tadi pakai perpaduan hijau dan merah. Jadi kalau nggak mateng-mateng banget dia tuh bakal langu. Tapi kalau bumbunya mateng dan tanak dijamin enak banget. Oke deh, tambahin garam setengah sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh dan kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Tinggal dimasukin si ikan pindang keranjangnya, aduk sampai rata. Setelah pindangnya masuk, ini apinya boleh dikecilin ya. Lalu kita masak sampai benar-benar meresap dan bumbunya itu matang tanak kayak gini ya. Oh iya, di sini aku nggak tambahkan air sama sekali biar tekstur ikan pindangnya itu tetap kres-kres dan enak pastinya. Dan kalau nggak ditambahin air ini tuh bakal awet nggak gampang basi ya. Ini aku masak tuh kadang bisa nyampe 2-3 hari apalagi kalau lauknya banyak jadi awet ya. Oke, siap disajikan dengan sup ayam tadi. Kita yang tua boleh makan yang pedas, anak-anak makan sup ayamnya juga udah enak banget. Oke, 2 menu super mantul dan simple banget. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan menu yang sangat simple banget tapi rasanya sangat juara banget. Pengen tahu hari ini kita mau bagikan resep apa? Terus ikutin videonya ya. Hari ini kita akan bagikan menu yang sangat sederhana banget. Gak perlu ribet-ribet, masaknya pun sangat cepet ya, nggak sampai setengah jam kita udah bisa makan bareng sama keluarga. Oke, langkah pertama potong-potong tempe. Ini kebetulan ada stok tempe 1 papan kecil. Potong-potong segitiga aja seperti ini. Lanjut panaskan wajan dan kita akan goreng tempenya sampai kecoklatan ya. Angkat, kemudian kita tiriskan dulu. Lanjut potong-potong bumbunya, ada 2 buah cabai merah. Kemudian tomat saya pakai 2 buah yang ukuran kecil aja. Lalu cabai rawitnya saya pakai 5 buah, dipotong-potong kasar. Kemudian bawang putih, saya pakai 4 siung, diiris-iris tipis. Lalu bawang merahnya 5 siung aja. Oke, tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum.
Kemudian tambahkan cabai rawit, tomat, cabai merah, kemudian daun salam 3 lembar, lengkuasnya 1 potong ya. Aduk sampai semua bahan layu dan harum. Kemudian masukkan ada sarden, boleh pakai merek apa aja ya. Masukkan tempe juga. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh kurang lebihnya. Kemudian saya tambahkan saus sambal 2 sendok teh juga ya kira-kira. Lalu tambahkan air. Untuk teman-teman kalau dirasa kurang asin boleh tambahkan garam atau penyedap rasa ya. Di sini saya sih cukup aja, nggak mau terlalu asin-asin banget. Gini aja rasanya udah seger banget ya. Oke, kita masak sampai kuahnya agak menyusut. Seperti ini. Kalau sudah dirasa cukup, kita boleh matikan apinya. Oseng sarden tempe yang enak dan super sedap banget siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget teman-teman. Sangat simple dan rasanya benar-benar lezat banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang seger-seger dan super simple. Langsung aja ya. Kita rebus dagingnya sebanyak setengah kilogram. Untuk pancinya saya pakai Wokpen Platinum dari Stand Cookware ya. Ini panci anti baret yang bisa berfungsi sebagai wajan, sebagai panci, sebagai dandang untuk kukusan ya, atau bisa jadi presto. Lalu kita akan potong-potong cabai hijau 2 buah aja ya. Kemudian ada cabai merah, saya pakai 2 buah juga. Oh ya, untuk pisaunya saya pakai dari Stand Cookware ya. Pisau yang super tajam dan cute banget modelnya. Lalu ada belimbing wuluh. Di sini saya pakai 5 buah, boleh dibelah jadi 2 aja ya, atau diiris-iris, sesuaikan aja dengan selera. Kemudian tomat hijau saya pakai 2 buah. Lalu ada bawang merah, saya pakai 8 siung, boleh diiris-iris tipis ya. Kemudian bawang putihnya, saya pakai 5 siung. Kemudian daging yang udah direbus tadi kita potong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng atau tumis bawang merah dan bawang putihnya. Untuk wajan saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware ya. Aduk sampai harum. Lalu tambahkan daun jeruk purut, jahe digeprek 1 potong, lengkuas 1 potong, daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar, dan serainya 1 batang aja. Lalu masukkan bahan yang udah diiris-iris tadi.
Masukkan garam dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh serta ketumbar bubuk ya. Kemudian masukkan daging yang udah direbus tadi. Lalu tuang air untuk kuahnya, saya pakai 1,5 liter. Tambahkan cabai rawit utuh 10 buah. Lalu masak sampai matang ya teman-teman. Oke, terakhir teman-teman boleh tambahkan kunyit bubuk 1 sendok teh atau kecap manis ya. Sesuaikan dengan selera. Kalau suka kecap manis boleh tambahkan kecap manis. Di sini saya tambahkan kunyit aja. Lalu aduk sebentar sampai merata, baru kemudian kita boleh matikan apinya. Garang asem daging sapi yang seger banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh sedap, seger, gurih, nikmat pokoknya. Cocok untuk menu keluarga tercinta. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak 2 menu yang super mantul dan ini tuh simple banget. Cara masaknya super praktis dan pastinya seger banget ya, bikin gak enak karena kita juga udah bosen masakan yang bersantan dan berbumbu tebal saat lebaran. Oke, langsung aja siapkan ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram. Setelah itu ayamnya akan kita rebus sampai dia tuh lunak ya. Oke, kita tutup aja. Nah, boleh sesekali diaduk biar matangnya rata. Kalau ayamnya udah matang, kita boleh matikan apinya. Kemudian untuk daging ayamnya boleh kita suwir-suwir. Oh iya, misalkan teman-teman nggak mau pakai paha, maunya pakai dada, boleh banget ya. Oke, setelah ayamnya disuwir-suwir, hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Selanjutnya kita siapkan bumbu-bumbunya. Ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung. Tambahkan garam 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Diulek sampai benar-benar halus. Kalau males ngulek boleh deh pakai blender, tapi ini bumbunya terlalu sedikit jadi nggak usah pakai blender ya. Oke, kalau bumbunya udah halus, lanjut kita panaskan minyak. Kemudian kita tumis bumbu yang cuman sedikit ini. Jangan lupa tambahkan daun bawang, ini pakai 2 batang ya. Diaduk-aduk sampai rata. Setelah aromanya wangi, kita boleh matikan apinya. Setelah itu kita didihkan air, masukkan si ayam yang udah kita suwir tadi. Lalu masukkan bumbu yang udah kita tumis sampai wangi. Udah tinggal diaduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Oh iya, biar lebih sedap di sini aku juga tambahkan bubuk pala ya, 1/4 sendok teh aja. Udah tinggal dimasak sampai mendidih dan bumbunya itu meresap. Asli ini tuh wangi banget loh, segampang itu. Nah, terakhir tinggal ditambahin bawang merah goreng dan juga potongan seledri. Udah deh, sup ayam suwirnya siap untuk disajikan. Oh ya, misalkan teman-teman suka ditambahin dengan potongan sayur, boleh banget ya. Kebetulan anak-anak maunya ayam suwir aja, nggak mau sayur, jadi aku turutin aja. Nah, setelah satu menu selesai, tinggal kita beralih ke menu berikutnya. Kira-kira ada menu apa? Terus ikutin videonya sampai selesai ya, karena satu menu ini juga simple dan
enak banget. Kalau misalkan teman-teman cukup dengan satu menu aja boleh ya, satu menunya boleh dimasak kapan-kapan kalaupun teman-teman lagi punya bahan ini. Nah ini dia untuk bahan kedua ada ikan pindang keranjang ya. Aku beli 2 bungkus, kemudian untuk bumbu-bumbunya 9 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, kemudian ada cabai hijau dan cabai merah besar 1 buah. Kemudian untuk cabai rawit kecilnya hijau dan merah ya, boleh dikombinasi untuk jumlahnya sesuaikan dengan selera. Tomat hijaunya aku pakai 2 buah, untuk tomat merahnya 1 buah. Udah masukin ke dalam chopper proses sampai halus. Nah untuk pindangnya di sini aku mau goreng aja dulu sampai dia tuh kecoklatan. Sebenarnya ikan pindang ini digoreng aja udah enak banget, tapi menurut aku kalau dibumbuin jauh lebih enak dan pastinya ngabisin nasi banget. Oke, ini pindangnya udah matang, minyaknya kita kurangin ya. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai wangi. Jangan lupa diaduk-aduk sampai rata. Pastikan bumbunya itu benar-benar tanak ya biar nggak bau langu. Soalnya kita tadi pakai perpaduan hijau dan merah. Jadi kalau nggak mateng-mateng banget dia tuh bakal langu. Tapi kalau bumbunya mateng dan tanak dijamin enak banget. Oke deh, tambahin garam setengah sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh dan kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Tinggal dimasukin si ikan pindang keranjangnya, aduk sampai rata. Setelah pindangnya masuk, ini apinya boleh dikecilin ya. Lalu kita masak sampai benar-benar meresap dan bumbunya itu matang tanak kayak gini ya. Oh iya di sini aku nggak tambahkan air sama sekali biar tekstur ikan pindangnya itu tetap kres-kres dan enak pastinya. Dan kalau nggak ditambahin air ini tuh bakal awet nggak gampang basi ya. Ini aku masak tuh kadang bisa nyampe 2-3 hari apalagi kalau lauknya banyak jadi awet ya. Oke siap disajikan dengan sup ayam tadi. Kita yang tua boleh makan yang pedas, anak-anak makan sup ayamnya juga udah enak banget. Oke, 2 menu super mantul dan simple banget. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan menu yang sangat simple banget tapi rasanya sangat juara banget. Pengen tahu hari ini kita mau bagikan resep apa? Terus ikutin videonya ya. Hari ini kita akan bagikan menu yang sangat sederhana banget. Gak perlu ribet-ribet, masaknya pun sangat cepet ya, nggak sampai setengah jam kita udah bisa makan bareng sama keluarga. Oke, langkah pertama potong-potong tempe. Ini kebetulan ada stok tempe 1 papan kecil. Potong-potong segitiga aja seperti ini. Lanjut panaskan wajan dan kita akan goreng tempenya sampai kecoklatan ya. Angkat, kemudian kita tiriskan dulu. Lanjut potong-potong bumbunya, ada 2 buah cabai merah. Kemudian tomat saya pakai 2 buah yang ukuran kecil aja. Lalu cabai rawitnya saya pakai 5 buah, dipotong-potong kasar. Kemudian bawang putih, saya pakai 4 siung, diiris-iris tipis. Lalu bawang merahnya 5 siung aja. Oke,
Tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan cabai rawit, tomat, cabai merah, kemudian daun salam 3 lembar, lengkuasnya 1 potong ya. Aduk sampai semua bahan layu dan harum. Kemudian masukkan ada sarden, boleh pakai merek apa aja ya. Masukkan tempe juga. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh kurang lebihnya. Kemudian saya tambahkan saus sambal 2 sendok teh juga ya kira-kira. Lalu tambahkan air. Untuk teman-teman kalau dirasa kurang asin boleh tambahkan garam atau penyedap rasa ya. Di sini saya sih cukup aja, nggak mau terlalu asin-asin banget. Gini aja rasanya udah seger banget ya. Oke, kita masak sampai kuahnya agak menyusut. Seperti ini. Kalau sudah dirasa cukup, kita boleh matikan apinya. Oseng sarden tempe yang enak dan super sedap banget siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget teman-teman. Sangat simple dan rasanya benar-benar lezat banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang seger-seger dan super simple. Langsung aja ya. Kita rebus dagingnya sebanyak setengah kilogram. Untuk pancinya saya pakai Wokpen Platinum dari Stand Cookware ya. Ini panci anti baret yang bisa berfungsi sebagai wajan, sebagai panci, sebagai dandang untuk kukusan ya, atau bisa jadi presto. Lalu kita akan potong-potong cabai hijau 2 buah aja ya. Kemudian ada cabai merah, saya pakai 2 buah juga. Oh ya, untuk pisaunya saya pakai dari Stand Cookware ya. Pisau yang super tajam dan cute banget modelnya. Lalu ada belimbing wuluh. Di sini saya pakai 5 buah, boleh dibelah jadi 2 aja ya, atau diiris-iris, sesuaikan aja dengan selera. Kemudian tomat hijau saya pakai 2 buah. Lalu ada bawang merah, saya pakai 8 siung, boleh diiris-iris tipis ya. Kemudian bawang putihnya, saya pakai 5 siung. Kemudian daging yang udah direbus tadi kita potong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng atau tumis bawang merah dan bawang putihnya. Untuk wajan saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware ya. Aduk sampai harum. Lalu tambahkan daun jeruk purut, jahe digeprek 1 potong, lengkuas 1 potong, daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar, dan serainya 1 batang aja. Lalu masukkan bahan yang udah diiris-iris tadi.
Masukkan garam dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh serta ketumbar bubuk ya. Kemudian masukkan daging yang udah direbus tadi. Lalu tuang air untuk kuahnya, saya pakai 1,5 liter. Tambahkan cabai rawit utuh 10 buah. Lalu masak sampai matang ya teman-teman. Oke, terakhir teman-teman boleh tambahkan kunyit bubuk 1 sendok teh atau kecap manis ya. Sesuaikan dengan selera. Kalau suka kecap manis boleh tambahkan kecap manis. Di sini saya tambahkan kunyit aja. Lalu aduk sebentar sampai merata, baru kemudian kita boleh matikan apinya. Garang asem daging sapi yang seger banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh sedap, seger, gurih, nikmat pokoknya. Cocok untuk menu keluarga tercinta. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak 2 menu yang super mantul dan ini tuh simple banget. Cara masaknya super praktis dan pastinya seger banget ya, bikin gak enak karena kita juga udah bosen masakan yang bersantan dan berbumbu tebal saat lebaran. Oke, langsung aja siapkan ayam. Di sini aku pakai 0,5 kilogram. Setelah itu ayamnya akan kita rebus sampai dia tuh lunak ya. Oke, kita tutup aja. Nah, boleh sesekali diaduk biar matangnya rata. Kalau ayamnya udah matang, kita boleh matikan apinya. Kemudian untuk daging ayamnya boleh kita suwir-suwir. Oh iya, misalkan teman-teman nggak mau pakai paha, maunya pakai dada, boleh banget ya. Oke, setelah ayamnya disuwir-suwir, hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Selanjutnya kita siapkan bumbu-bumbunya. Ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung. Tambahkan garam 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1/2 sendok teh, gula pasir 1/2 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1/2 sendok teh. Diulek sampai benar-benar halus. Kalau males ngulek boleh deh pakai blender, tapi ini bumbunya terlalu sedikit jadi nggak usah pakai blender ya. Oke, kalau bumbunya udah halus, lanjut kita panaskan minyak. Kemudian kita tumis bumbu yang cuman sedikit ini. Jangan lupa tambahkan daun bawang, ini pakai 2 batang ya. Diaduk-aduk sampai rata. Setelah aromanya wangi, kita boleh matikan apinya. Setelah itu kita didihkan air, masukkan si ayam yang udah kita suwir tadi. Lalu masukkan bumbu yang udah kita tumis sampai wangi. Udah tinggal diaduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Oh iya, biar lebih sedap, di sini aku juga tambahkan bubuk pala ya, 1/4 sendok teh aja. Udah tinggal dimasak sampai mendidih dan bumbunya itu meresap. Asli ini tuh wangi banget loh, segampang itu. Nah, terakhir tinggal ditambahin bawang merah goreng dan juga potongan seledri. Udah deh, sup ayam suwirnya siap untuk disajikan. Oh ya, misalkan teman-teman suka ditambahin dengan potongan sayur, boleh banget ya. Kebetulan anak-anak maunya ayam suwir aja, nggak mau sayur, jadi aku turutin aja. Nah, setelah satu menu selesai, tinggal kita beralih ke menu berikutnya. Kira-kira ada menu apa?
Terus ikutin videonya sampai selesai ya, karena satu menu ini juga simple dan enak banget. Kalau misalkan teman-teman cukup dengan satu menu aja boleh ya, satu menunya boleh dimasak kapan-kapan kalaupun teman-teman lagi punya bahan ini. Nah ini dia untuk bahan kedua ada ikan pindang keranjang ya. Aku beli 2 bungkus, kemudian untuk bumbu-bumbunya 9 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, kemudian ada cabai hijau dan cabai merah besar 1 buah. Kemudian untuk cabai rawit kecilnya hijau dan merah ya, boleh dikombinasi untuk jumlahnya sesuaikan dengan selera. Tomat hijaunya aku pakai 2 buah, untuk tomat merahnya 1 buah. Udah masukin ke dalam chopper proses sampai halus. Nah, untuk pindangnya di sini aku mau goreng aja dulu sampai dia tuh kecoklatan. Sebenarnya ikan pindang ini digoreng aja udah enak banget, tapi menurut aku kalau dibumbuin jauh lebih enak dan pastinya ngabisin nasi banget. Oke, ini pindangnya udah matang, minyaknya kita kurangin ya. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai wangi. Jangan lupa diaduk-aduk sampai rata. Pastikan bumbunya itu benar-benar tanak ya, biar nggak bau langu. Soalnya kita tadi pakai perpaduan hijau dan merah. Jadi kalau nggak mateng-mateng banget, dia tuh bakal langu. Tapi kalau bumbunya mateng dan tanak dijamin enak banget. Oke deh, tambahin garam setengah sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Tinggal dimasukin si ikan pindang keranjangnya, aduk sampai rata. Setelah pindangnya masuk, ini apinya boleh dikecilin ya. Lalu kita masak sampai benar-benar meresap dan bumbunya itu matang tanak kayak gini ya. Oh ya, di sini aku nggak tambahkan air sama sekali biar tekstur ikan pindangnya itu tetap kres-kres dan enak pastinya. Dan kalau nggak ditambahin air ini tuh bakal awet, nggak gampang basi ya. Ini aku masak tuh kadang bisa nyampe 2-3 hari, apalagi kalau lauknya banyak jadi awet ya. Oke, siap disajikan dengan sup ayam tadi. Kita yang tua boleh makan yang pedas, anak-anak makan sup ayamnya juga udah enak banget. Oke, 2 menu super mantul dan simple banget. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan menu yang sangat simple banget, tapi rasanya sangat juara banget. Pengen tahu hari ini kita mau bagikan resep apa? Terus ikutin videonya ya. Hari ini kita akan bagikan menu yang sangat sederhana banget. Gak perlu ribet-ribet, masaknya pun sangat cepet ya, nggak sampai setengah jam kita udah bisa makan bareng sama keluarga. Oke, langkah pertama potong-potong tempe. Ini kebetulan ada stok tempe 1 papan kecil. Potong-potong segitiga aja seperti ini. Lanjut panaskan wajan dan kita akan goreng tempenya sampai kecoklatan ya. Angkat, kemudian kita tiriskan dulu. Lanjut potong-potong bumbunya, ada 2 buah cabai merah. Kemudian tomat saya pakai 2 buah yang ukuran kecil aja. Lalu cabai rawitnya saya pakai 5 buah, dipotong-potong kasar. Kemudian bawang putih saya pakai 4 siung, diiris-iris tipis. Lalu bawang merahnya 5 siung aja.
Oke, tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan cabai rawit, tomat, cabai merah, kemudian daun salam 3 lembar, lengkuasnya 1 potong ya. Aduk sampai semua bahan layu dan harum. Kemudian masukkan ada sarden, boleh pakai merek apa aja ya. Masukkan tempe juga. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh kurang lebihnya. Kemudian saya tambahkan saus sambal 2 sendok teh juga ya kira-kira. Lalu tambahkan air. Untuk teman-teman kalau dirasa kurang asin boleh tambahkan garam atau penyedap rasa ya. Di sini saya sih cukup aja, nggak mau terlalu asin-asin banget. Gini aja rasanya udah seger banget ya. Oke, kita masak sampai kuahnya agak menyusut. Seperti ini. Kalau sudah dirasa cukup, kita boleh matikan apinya. Oseng sarden tempe yang enak dan super sedap banget siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget teman-teman. Sangat simple dan rasanya benar-benar lezat banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang seger-seger dan super simple. Langsung aja ya. Kita rebus dagingnya sebanyak setengah kilogram. Untuk pancinya saya pakai wokpen platinum dari Stand Cookware ya. Ini panci anti baret yang bisa berfungsi sebagai wajan, sebagai panci, sebagai dandang untuk kukusan ya, atau bisa jadi presto. Lalu kita akan potong-potong cabai hijau 2 buah aja ya. Kemudian ada cabai merah, saya pakai 2 buah juga. Oh ya, untuk pisaunya saya pakai dari Stand Cookware ya. Pisau yang super tajam dan cute banget modelnya. Lalu ada belimbing wuluh. Di sini saya pakai 5 buah, boleh dibelah jadi 2 aja ya, atau diiris-iris, sesuaikan aja dengan selera. Kemudian tomat hijau saya pakai 2 buah. Lalu ada bawang merah, saya pakai 8 siung, boleh diiris-iris tipis ya. Kemudian bawang putihnya, saya pakai 5 siung. Kemudian daging yang udah direbus tadi kita potong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng atau tumis bawang merah dan bawang putihnya. Untuk wajan saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware ya. Aduk sampai harum. Lalu tambahkan daun jeruk purut, jahe digeprek 1 potong, lengkuas 1 potong, daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar, dan serainya 1 batang aja.
Lalu masukkan bahan yang udah diiris-iris tadi. Masukkan garam dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh serta ketumbar bubuk ya. Kemudian masukkan daging yang udah direbus tadi. Lalu tuang air untuk kuahnya, saya pakai 1,5 liter. Tambahkan cabai rawit utuh 10 buah. Lalu masak sampai matang ya teman-teman. Oke, terakhir teman-teman boleh tambahkan kunyit bubuk 1 sendok teh atau kecap manis ya. Sesuaikan dengan selera. Kalau suka kecap manis boleh tambahkan kecap manis. Di sini saya tambahkan kunyit aja. Lalu aduk sebentar sampai merata, baru kemudian kita boleh matikan apinya. Garang asem daging sapi yang seger banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh sedap, seger, gurih, nikmat pokoknya. Cocok untuk menu keluarga tercinta. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak 2 menu yang super mantul dan ini tuh simple banget. Cara masaknya super praktis dan pastinya seger banget ya, bikin gak enak karena kita juga udah bosen masakan yang bersantan dan berbumbu tebal saat lebaran. Oke, langsung aja siapkan ayam. Di sini aku pakai 0,5 kilogram. Setelah itu ayamnya akan kita rebus sampai dia tuh lunak ya. Oke, kita tutup aja. Nah, boleh sesekali diaduk biar matangnya rata. Kalau ayamnya udah matang, kita boleh matikan apinya. Kemudian untuk daging ayamnya boleh kita suwir-suwir. Oh iya, misalkan teman-teman nggak mau pakai paha, maunya pakai dada, boleh banget ya. Oke, setelah ayamnya disuwir-suwir, hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Selanjutnya kita siapkan bumbu-bumbunya. Ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung. Tambahkan garam 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1/2 sendok teh, gula pasir 1/2 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1/2 sendok teh. Diulek sampai benar-benar halus. Kalau males ngulek boleh deh pakai blender, tapi ini bumbunya terlalu sedikit jadi nggak usah pakai blender ya. Oke, kalau bumbunya udah halus, lanjut kita panaskan minyak. Kemudian kita tumis bumbu yang cuman sedikit ini. Jangan lupa tambahkan daun bawang, ini pakai 2 batang ya. Diaduk-aduk sampai rata. Setelah aromanya wangi, kita boleh matikan apinya. Setelah itu kita didihkan air, masukkan si ayam yang udah kita suwir tadi. Lalu masukkan bumbu yang udah kita tumis sampai wangi. Udah tinggal diaduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Oh iya, biar lebih sedap di sini aku juga tambahkan bubuk pala ya, 1/4 sendok teh aja. Udah tinggal dimasak sampai mendidih dan bumbunya itu meresap. Asli ini tuh wangi banget loh, segampang itu. Nah, terakhir tinggal ditambahin
bawang merah goreng, dan juga potongan seledri. Udah deh, sup ayam suwirnya siap untuk disajikan. Oh ya, misalkan teman-teman suka ditambahin dengan potongan sayur, boleh banget ya. Kebetulan anak-anak maunya ayam suwir aja, nggak mau sayur, jadi aku turutin aja. Nah, setelah satu menu selesai, tinggal kita beralih ke menu berikutnya. Kira-kira ada menu apa? Terus ikutin videonya sampai selesai ya, karena satu menu ini juga simple dan enak banget. Kalau misalkan teman-teman cukup dengan satu menu aja boleh ya, satu menunya boleh dimasak kapan-kapan kalaupun teman-teman lagi punya bahan ini. Nah, ini dia untuk bahan kedua, ada ikan pindang keranjang ya. Aku beli 2 bungkus, kemudian untuk bumbu-bumbunya 9 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, kemudian ada cabai hijau dan cabai merah besar 1 buah. Kemudian untuk cabai rawit kecilnya hijau dan merah ya, boleh dikombinasi, untuk jumlahnya sesuaikan dengan selera. Tomat hijaunya aku pakai 2 buah, untuk tomat merahnya 1 buah. Udah masukin ke dalam chopper, proses sampai halus. Nah, untuk pindangnya di sini aku mau goreng aja dulu sampai dia tuh kecoklatan. Sebenarnya ikan pindang ini digoreng aja udah enak banget, tapi menurut aku kalau dibumbuin jauh lebih enak dan pastinya ngabisin nasi banget. Oke, ini pindangnya udah matang, minyaknya kita kurangin ya. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai wangi. Jangan lupa diaduk-aduk sampai rata. Pastikan bumbunya itu benar-benar tanak ya, biar nggak bau langu. Soalnya kita tadi pakai perpaduan hijau dan merah. Jadi kalau nggak mateng-mateng banget, dia tuh bakal langu. Tapi kalau bumbunya mateng dan tanak, dijamin enak banget. Oke deh, tambahin garam setengah sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Tinggal dimasukin si ikan pindang keranjangnya, aduk sampai rata. Setelah pindangnya masuk, ini apinya boleh dikecilin ya. Lalu kita masak sampai benar-benar meresap dan bumbunya itu matang tanak kayak gini ya. Oh iya, di sini aku nggak tambahkan air sama sekali biar tekstur ikan pindangnya itu tetap kres-kres dan enak pastinya. Dan kalau nggak ditambahin air ini tuh bakal awet, nggak gampang basi ya. Ini aku masak tuh kadang bisa nyampe 2-3 hari, apalagi kalau lauknya banyak jadi awet ya. Oke, siap disajikan dengan sup ayam tadi. Kita yang tua boleh makan yang pedas, anak-anak makan sup ayamnya juga udah enak banget. Oke, 2 menu super mantul dan simple banget. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan menu yang sangat simple banget, tapi rasanya sangat juara banget. Pengen tahu hari ini kita mau bagikan resep apa? Terus ikutin videonya ya. Hari ini kita akan bagikan menu yang sangat sederhana banget. Gak perlu ribet-ribet, masaknya pun sangat cepet ya, nggak sampai setengah jam kita udah bisa makan bareng sama keluarga. Oke, langkah pertama potong-potong tempe. Ini kebetulan ada stok tempe 1 papan kecil. Potong-potong segitiga aja seperti ini. Lanjut panaskan wajan dan kita akan goreng tempenya sampai kecoklatan ya. Angkat, kemudian kita tiriskan dulu. Lanjut potong-potong bumbunya, ada 2 buah cabai merah. Kemudian tomat saya pakai 2 buah yang ukuran kecil aja. Lalu cabai rawitnya saya pakai 5 buah, dipotong-potong kasar.
Kemudian bawang putih saya pakai 4 siung, diiris-iris tipis. Lalu bawang merahnya 5 siung aja. Oke, tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan cabai rawit, tomat, cabai merah, kemudian daun salam 3 lembar, lengkuasnya 1 potong ya. Aduk sampai semua bahan layu dan harum. Kemudian masukkan ada sarden, boleh pakai merek apa aja ya. Masukkan tempe juga. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh kurang lebihnya. Kemudian saya tambahkan saus sambal 2 sendok teh juga ya kira-kira. Lalu tambahkan air. Untuk teman-teman kalau dirasa kurang asin boleh tambahkan garam atau penyedap rasa ya. Di sini saya sih cukup aja, nggak mau terlalu asin-asin banget. Gini aja rasanya udah seger banget ya. Oke, kita masak sampai kuahnya agak menyusut. Seperti ini. Kalau sudah dirasa cukup, kita boleh matikan apinya. Oseng sarden tempe yang enak dan super sedap banget siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget teman-teman. Sangat simple dan rasanya benar-benar lezat banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang seger-seger dan super simple. Langsung aja ya. Kita rebus dagingnya sebanyak setengah kilogram. Untuk pancinya saya pakai Wokpen Platinum dari Stand Cookware ya. Ini panci anti baret yang bisa berfungsi sebagai wajan, sebagai panci, sebagai dandang untuk kukusan ya, atau bisa jadi presto. Lalu kita akan potong-potong cabai hijau 2 buah aja ya. Kemudian ada cabai merah, saya pakai 2 buah juga. Oh ya, untuk pisaunya saya pakai dari Stand Cookware ya. Pisau yang super tajam dan cute banget modelnya. Lalu ada belimbing wuluh. Di sini saya pakai 5 buah, boleh dibelah jadi 2 aja ya, atau diiris-iris, sesuaikan aja dengan selera. Kemudian tomat hijau saya pakai 2 buah. Lalu ada bawang merah, saya pakai 8 siung, boleh diiris-iris tipis ya. Kemudian bawang putihnya, saya pakai 5 siung. Kemudian daging yang udah direbus tadi kita potong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng atau tumis bawang merah dan bawang putihnya.
Untuk wajan saya pakai Cosmopan dari stand cookware ya. Aduk sampai harum. Lalu tambahkan daun jeruk purut, jahe digeprek 1 potong, lengkuas 1 potong, daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar, dan serainya 1 batang aja. Lalu masukkan bahan yang udah diiris-iris tadi. Masukkan garam dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh serta ketumbar bubuk ya. Kemudian masukkan daging yang udah direbus tadi. Lalu tuang air untuk kuahnya, saya pakai 1,5 liter. Tambahkan cabai rawit utuh 10 buah. Lalu masak sampai matang ya teman-teman. Oke, terakhir teman-teman boleh tambahkan kunyit bubuk 1 sendok teh atau kecap manis ya. Sesuaikan dengan selera. Kalau suka kecap manis boleh tambahkan kecap manis. Di sini saya tambahkan kunyit aja. Lalu aduk sebentar sampai merata, baru kemudian kita boleh matikan apinya. Garang asem daging sapi yang seger banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh sedap, seger, gurih, nikmat pokoknya. Cocok untuk menu keluarga tercinta. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak 2 menu yang super mantul dan ini tuh simple banget. Cara masaknya super praktis dan pastinya seger banget ya, bikin gak enak karena kita juga udah bosen masakan yang bersantan dan berbumbu tebal saat lebaran. Oke, langsung aja siapkan ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram. Setelah itu ayamnya akan kita rebus sampai dia tuh lunak ya. Oke, kita tutup aja. Nah, boleh sesekali diaduk biar matangnya rata. Kalau ayamnya udah matang, kita boleh matikan apinya. Kemudian untuk daging ayamnya boleh kita suwir-suwir. Oh iya, misalkan teman-teman nggak mau pakai paha, maunya pakai dada, boleh banget ya. Oke, setelah ayamnya disuwir-suwir, hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Selanjutnya kita siapkan bumbu-bumbunya. Ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung. Tambahkan garam 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Diulek sampai benar-benar halus. Kalau males ngulek boleh deh pakai blender, tapi ini bumbunya terlalu sedikit jadi nggak usah pakai blender ya. Oke, kalau bumbunya udah halus, lanjut kita panaskan minyak. Kemudian kita tumis bumbu yang cuman sedikit ini. Jangan lupa tambahkan daun bawang, ini pakai 2 batang ya. Diaduk-aduk sampai rata. Setelah aromanya wangi, kita boleh matikan apinya. Setelah itu kita didihkan air, masukkan si ayam yang udah kita suwir tadi.
Lalu masukkan bumbu yang udah kita tumis sampai wangi, udah tinggal diaduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Oh iya, biar lebih sedap di sini aku juga tambahkan bubuk pala ya, seperempat sendok teh aja. Udah tinggal dimasak sampai mendidih dan bumbunya itu meresap. Asli ini tuh wangi banget loh, segampang itu. Nah, terakhir tinggal ditambahin bawang merah goreng dan juga potongan seledri. Udah deh, sup ayam suwirnya siap untuk disajikan. Oh ya, misalkan teman-teman suka ditambahin dengan potongan sayur boleh banget ya. Kebetulan anak-anak maunya ayam suwir aja nggak mau sayur, jadi aku turutin aja. Nah, setelah satu menu selesai, tinggal kita beralih ke menu berikutnya. Kira-kira ada menu apa? Terus ikutin videonya sampai selesai ya, karena satu menu ini juga simple dan enak banget. Kalau misalkan teman-teman cukup dengan satu menu aja boleh ya, satu menunya boleh dimasak kapan-kapan kalaupun teman-teman lagi punya bahan ini. Nah, ini dia untuk bahan kedua, ada ikan pindang keranjang ya. Aku beli 2 bungkus, kemudian untuk bumbu-bumbunya 9 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, kemudian ada cabai hijau dan cabai merah besar 1 buah. Kemudian untuk cabai rawit kecilnya hijau dan merah ya, boleh dikombinasi untuk jumlahnya sesuaikan dengan selera. Tomat hijaunya aku pakai 2 buah, untuk tomat merahnya 1 buah. Udah masukin ke dalam chopper, proses sampai halus. Nah, untuk pindangnya di sini aku mau goreng aja dulu sampai dia tuh kecoklatan. Sebenarnya ikan pindang ini digoreng aja udah enak banget, tapi menurut aku kalau dibumbuin jauh lebih enak dan pastinya ngabisin nasi banget. Oke, ini pindangnya udah matang, minyaknya kita kurangin ya. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai wangi. Jangan lupa diaduk-aduk sampai rata. Pastikan bumbunya itu benar-benar tanak ya, biar nggak bau langu. Soalnya kita tadi pakai perpaduan hijau dan merah. Jadi kalau nggak mateng-mateng banget, dia tuh bakal langu. Tapi kalau bumbunya mateng dan tanak, dijamin enak banget. Oke deh, tambahin garam setengah sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Tinggal dimasukin si ikan pindang keranjangnya, aduk sampai rata. Setelah pindangnya masuk, ini apinya boleh dikecilin ya. Lalu kita masak sampai benar-benar meresap dan bumbunya itu matang tanak kayak gini ya. Oh ya, di sini aku nggak tambahkan air sama sekali biar tekstur ikan pindangnya itu tetap kres-kres dan enak pastinya. Dan kalau nggak ditambahin air ini tuh bakal awet, nggak gampang basi ya. Ini aku masak tuh kadang bisa nyampe 2-3 hari, apalagi kalau lauknya banyak jadi awet ya. Oke, siap disajikan dengan sup ayam tadi. Kita yang tua boleh makan yang pedas, anak-anak makan sup ayamnya juga udah enak banget. Oke, 2 menu super mantul dan simple banget. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan menu yang sangat simple banget, tapi rasanya sangat juara banget. Pengen tahu hari ini kita mau bagikan resep apa? Terus ikutin videonya ya. Hari ini kita akan bagikan menu yang sangat sederhana banget. Gak perlu ribet-ribet, masaknya pun sangat cepet ya, nggak sampai setengah jam kita udah bisa makan bareng sama keluarga. Oke, langkah pertama potong-potong tempe. Ini kebetulan ada stok tempe 1 papan kecil. Potong-potong segitiga aja seperti ini. Lanjut panaskan wajan dan kita akan goreng tempenya sampai kecoklatan ya. Angkat, kemudian kita tiriskan dulu. Lanjut potong-potong bumbunya, ada 2 buah cabai merah,
Kemudian tomat saya pakai 2 buah yang ukuran kecil aja. Lalu cabai rawitnya saya pakai 5 buah, dipotong-potong kasar. Kemudian bawang putih saya pakai 4 siung, diiris-iris tipis. Lalu bawang merahnya 5 siung aja. Oke, tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan cabai rawit, tomat, cabai merah, kemudian daun salam 3 lembar, lengkuasnya 1 potong ya. Aduk sampai semua bahan layu dan harum. Kemudian masukkan ada sarden, boleh pakai merek apa aja ya. Masukkan tempe juga. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh kurang lebihnya. Kemudian saya tambahkan saus sambal 2 sendok teh juga ya kira-kira. Lalu tambahkan air. Untuk teman-teman kalau dirasa kurang asin boleh tambahkan garam atau penyedap rasa ya. Di sini saya sih cukup aja, nggak mau terlalu asin-asin banget. Gini aja rasanya udah seger banget ya. Oke, kita masak sampai kuahnya agak menyusut. Seperti ini. Kalau sudah dirasa cukup, kita boleh matikan apinya. Oseng sarden tempe yang enak dan super sedap banget siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget teman-teman. Sangat simple dan rasanya benar-benar lezat banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang seger-seger dan super simple. Langsung aja ya. Kita rebus dagingnya sebanyak setengah kilogram. Untuk pancinya saya pakai Wokpen Platinum dari Stand Cookware ya. Ini panci anti baret yang bisa berfungsi sebagai wajan, sebagai panci, sebagai dandang untuk kukusan ya, atau bisa jadi presto. Lalu kita akan potong-potong cabai hijau 2 buah aja ya. Kemudian ada cabai merah, saya pakai 2 buah juga. Oh ya, untuk pisaunya saya pakai dari Stand Cookware ya. Pisau yang super tajam dan cute banget modelnya. Lalu ada belimbing wuluh. Di sini saya pakai 5 buah, boleh dibelah jadi 2 aja ya, atau diiris-iris, sesuaikan aja dengan selera. Kemudian tomat hijau saya pakai 2 buah. Lalu ada bawang merah, saya pakai 8 siung, boleh diiris-iris tipis ya. Kemudian bawang putihnya, saya pakai 5 siung.
Kemudian daging yang udah direbus tadi kita potong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng atau tumis bawang merah dan bawang putihnya. Untuk wajan saya pakai Cosmopan dari stand cookware ya. Aduk sampai harum. Lalu tambahkan daun jeruk purut, jahe digeprek 1 potong, lengkuas 1 potong, daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar, dan serainya 1 batang aja. Lalu masukkan bahan yang udah diiris-iris tadi. Masukkan garam dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh serta ketumbar bubuk ya. Kemudian masukkan daging yang udah direbus tadi. Lalu tuang air untuk kuahnya, saya pakai 1,5 liter. Tambahkan cabai rawit utuh 10 buah. Lalu masak sampai matang ya teman-teman. Oke, terakhir teman-teman boleh tambahkan kunyit bubuk 1 sendok teh atau kecap manis ya. Sesuaikan dengan selera. Kalau suka kecap manis boleh tambahkan kecap manis. Di sini saya tambahkan kunyit aja. Lalu aduk sebentar sampai merata, baru kemudian kita boleh matikan apinya. Garang asem daging sapi yang seger banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh sedap, seger, gurih, nikmat pokoknya. Cocok untuk menu keluarga tercinta. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak 2 menu yang super mantul dan ini tuh simple banget. Cara masaknya super praktis dan pastinya seger banget ya, bikin gak enak karena kita juga udah bosen masakan yang bersantan dan berbumbu tebal saat lebaran. Oke, langsung aja siapkan ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram. Setelah itu ayamnya akan kita rebus sampai dia tuh lunak ya. Oke, kita tutup aja. Nah, boleh sesekali diaduk biar matangnya rata. Kalau ayamnya udah matang, kita boleh matikan apinya. Kemudian untuk daging ayamnya boleh kita suwir-suwir. Oh iya, misalkan teman-teman nggak mau pakai paha, maunya pakai dada, boleh banget ya. Oke, setelah ayamnya disuwir-suwir, hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Selanjutnya kita siapkan bumbu-bumbunya. Ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung. Tambahkan garam 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Diulek sampai benar-benar halus. Kalau males ngulek boleh deh pakai blender, tapi ini bumbunya terlalu sedikit jadi nggak usah pakai blender ya.
Oke, kalau bumbunya udah halus, lanjut kita panaskan minyak. Kemudian kita tumis bumbu yang cuman sedikit ini. Jangan lupa tambahkan daun bawang, ini pakai 2 batang ya. Diaduk-aduk sampai rata. Setelah aromanya wangi, kita boleh matikan apinya. Setelah itu kita didihkan air, masukkan si ayam yang udah kita suwir tadi. Lalu masukkan bumbu yang udah kita tumis sampai wangi, udah tinggal diaduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Oh iya, biar lebih sedap di sini aku juga tambahkan bubuk pala ya, seperempat sendok teh aja. Udah tinggal dimasak sampai mendidih dan bumbunya itu meresap. Asli ini tuh wangi banget loh, segampang itu. Nah, terakhir tinggal ditambahin bawang merah goreng dan juga potongan seledri. Udah deh, sup ayam suwirnya siap untuk disajikan. Oh ya, misalkan teman-teman suka ditambahin dengan potongan sayur, boleh banget ya. Kebetulan anak-anak maunya ayam suwir aja, nggak mau sayur, jadi aku turutin aja. Nah, setelah satu menu selesai, tinggal kita beralih ke menu berikutnya. Kira-kira ada menu apa? Terus ikutin videonya sampai selesai ya, karena satu menu ini juga simple dan enak banget. Kalau misalkan teman-teman cukup dengan satu menu aja boleh ya, satu menunya boleh dimasak kapan-kapan kalaupun teman-teman lagi punya bahan ini. Nah, ini dia untuk bahan kedua, ada ikan pindang keranjang ya. Aku beli 2 bungkus, kemudian untuk bumbu-bumbunya 9 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, kemudian ada cabai hijau dan cabai merah besar 1 buah. Kemudian untuk cabai rawit kecilnya hijau dan merah ya, boleh dikombinasi, untuk jumlahnya sesuaikan dengan selera. Tomat hijaunya aku pakai 2 buah, untuk tomat merahnya 1 buah. Udah masukin ke dalam chopper, proses sampai halus. Nah, untuk pindangnya di sini aku mau goreng aja dulu sampai dia tuh kecoklatan. Sebenarnya ikan pindang ini digoreng aja udah enak banget, tapi menurut aku kalau dibumbuin jauh lebih enak dan pastinya ngabisin nasi banget. Oke, ini pindangnya udah matang, minyaknya kita kurangin ya. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai wangi. Jangan lupa diaduk-aduk sampai rata. Pastikan bumbunya itu benar-benar tanak ya, biar nggak bau langu. Soalnya kita tadi pakai perpaduan hijau dan merah. Jadi kalau nggak mateng-mateng banget, dia tuh bakal langu. Tapi kalau bumbunya mateng dan tanak, dijamin enak banget. Oke deh, tambahin garam setengah sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Tinggal dimasukin si ikan pindang keranjangnya, aduk sampai rata. Setelah pindangnya masuk, ini apinya boleh dikecilin ya. Lalu kita masak sampai benar-benar meresap dan bumbunya itu matang tanak kayak gini ya. Oh iya, di sini aku nggak tambahkan air sama sekali biar tekstur ikan pindangnya itu tetap kres-kres dan enak pastinya. Dan kalau nggak ditambahin air ini tuh bakal awet, nggak gampang basi ya. Ini aku masak tuh kadang bisa nyampe 2-3 hari, apalagi kalau lauknya banyak jadi awet ya. Oke, siap disajikan dengan sup ayam tadi. Kita yang tua boleh makan yang pedas, anak-anak makan sup ayamnya juga udah enak banget. Oke, 2 menu super mantul dan simple banget. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan menu yang sangat simple banget, tapi rasanya sangat juara banget. Pengen tahu hari ini kita mau bagikan resep apa? Terus ikutin videonya ya. Hari ini kita akan bagikan menu yang sangat sederhana banget. Gak perlu ribet-ribet, masaknya pun sangat cepet ya, nggak sampai setengah jam kita udah bisa makan bareng sama keluarga. Oke, langkah pertama potong-potong tempe. Ini kebetulan ada stok tempe 1 papan kecil. Potong-potong segitiga aja seperti ini.
Lanjut panaskan wajan dan kita akan goreng tempenya sampai kecoklatan ya. Angkat, kemudian kita tiriskan dulu. Lanjut potong-potong bumbunya, ada 2 buah cabai merah. Kemudian tomat saya pakai 2 buah yang ukuran kecil aja. Lalu cabai rawitnya saya pakai 5 buah, dipotong-potong kasar. Kemudian bawang putih saya pakai 4 siung, diiris-iris tipis. Lalu bawang merahnya 5 siung aja. Oke, tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan cabai rawit, tomat, cabai merah, kemudian daun salam 3 lembar, lengkuasnya 1 potong ya. Aduk sampai semua bahan layu dan harum. Kemudian masukkan ada sarden, boleh pakai merek apa aja ya. Masukkan tempe juga. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh kurang lebihnya. Kemudian saya tambahkan saus sambal 2 sendok teh juga ya kira-kira. Lalu tambahkan air. Untuk teman-teman kalau dirasa kurang asin boleh tambahkan garam atau penyedap rasa ya. Di sini saya sih cukup aja, nggak mau terlalu asin-asin banget. Gini aja rasanya udah seger banget ya. Oke, kita masak sampai kuahnya agak menyusut. Seperti ini. Kalau sudah dirasa cukup, kita boleh matikan apinya. Oseng sarden tempe yang enak dan super sedap banget siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget teman-teman. Sangat simple dan rasanya benar-benar lezat banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang seger-seger dan super simple. Langsung aja ya. Kita rebus dagingnya sebanyak setengah kilogram. Untuk pancinya saya pakai Wokpen Platinum dari Stand Cookware ya. Ini panci anti baret yang bisa berfungsi sebagai wajan, sebagai panci, sebagai dandang untuk kukusan ya, atau bisa jadi presto. Lalu kita akan potong-potong cabai hijau 2 buah aja ya. Kemudian ada cabai merah, saya pakai 2 buah juga. Oh ya, untuk pisaunya saya pakai dari Stand Cookware ya. Pisau yang super tajam dan cute banget modelnya. Lalu ada belimbing wuluh. Di sini saya pakai 5 buah, boleh dibelah jadi 2 aja ya, atau diiris-iris, sesuaikan aja dengan selera. Kemudian tomat hijau saya pakai 2 buah.
Lalu ada bawang merah, saya pakai 8 siung, boleh diiris-iris tipis ya. Kemudian bawang putihnya, saya pakai 5 siung. Kemudian daging yang udah direbus tadi kita potong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng atau tumis bawang merah dan bawang putihnya. Untuk wajan saya pakai Cosmopan dari stand cookware ya. Aduk sampai harum. Lalu tambahkan daun jeruk purut, jahe digeprek 1 potong, lengkuas 1 potong, daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar, dan serainya 1 batang aja. Lalu masukkan bahan yang udah diiris-iris tadi. Masukkan garam dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh serta ketumbar bubuk ya. Kemudian masukkan daging yang udah direbus tadi. Lalu tuang air untuk kuahnya, saya pakai 1,5 liter. Tambahkan cabai rawit utuh 10 buah. Lalu masak sampai matang ya teman-teman. Oke, terakhir teman-teman boleh tambahkan kunyit bubuk 1 sendok teh atau kecap manis ya. Sesuaikan dengan selera. Kalau suka kecap manis boleh tambahkan kecap manis. Di sini saya tambahkan kunyit aja. Lalu aduk sebentar sampai merata, baru kemudian kita boleh matikan apinya. Garang asem daging sapi yang seger banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh sedap, seger, gurih, nikmat pokoknya. Cocok untuk menu keluarga tercinta. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak 2 menu yang super mantul dan ini tuh simple banget. Cara masaknya super praktis dan pastinya seger banget ya, bikin gak enak karena kita juga udah bosen masakan yang bersantan dan berbumbu tebal saat lebaran. Oke, langsung aja siapkan ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram. Setelah itu ayamnya akan kita rebus sampai dia tuh lunak ya. Oke, kita tutup aja. Nah, boleh sesekali diaduk biar matangnya rata. Kalau ayamnya udah matang, kita boleh matikan apinya. Kemudian untuk daging ayamnya boleh kita suwir-suwir. Oh iya, misalkan teman-teman nggak mau pakai paha, maunya pakai dada, boleh banget ya. Oke, setelah ayamnya disuwir-suwir, hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat sendiri ya.
Selanjutnya kita siapkan bumbu-bumbunya. Ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung. Tambahkan garam 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Diulek sampai benar-benar halus. Kalau males ngulek boleh deh pakai blender, tapi ini bumbunya terlalu sedikit jadi nggak usah pakai blender ya. Oke, kalau bumbunya udah halus, lanjut kita panaskan minyak. Kemudian kita tumis bumbu yang cuman sedikit ini. Jangan lupa tambahkan daun bawang, ini pakai 2 batang ya. Diaduk-aduk sampai rata. Setelah aromanya wangi, kita boleh matikan apinya. Setelah itu kita didihkan air, masukkan si ayam yang udah kita suwir tadi. Lalu masukkan bumbu yang udah kita tumis sampai wangi. Udah tinggal diaduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Oh iya, biar lebih sedap di sini aku juga tambahkan bubuk pala ya, 1/4 sendok teh aja. Udah tinggal dimasak sampai mendidih dan bumbunya itu meresap. Asli ini tuh wangi banget loh, segampang itu. Nah, terakhir tinggal ditambahin bawang merah goreng dan juga potongan seledri. Udah deh, sup ayam suwirnya siap untuk disajikan. Oh ya, misalkan teman-teman suka ditambahin dengan potongan sayur boleh banget ya. Kebetulan anak-anak maunya ayam suwir aja, nggak mau sayur, jadi aku turutin aja. Nah, setelah satu menu selesai, tinggal kita beralih ke menu berikutnya. Kira-kira ada menu apa? Terus ikutin videonya sampai selesai ya, karena satu menu ini juga simple dan enak banget. Kalau misalkan teman-teman cukup dengan satu menu aja boleh ya. Satu menunya boleh dimasak kapan-kapan kalaupun teman-teman lagi punya bahan ini. Nah, ini dia untuk bahan kedua, ada ikan pindang keranjang ya. Aku beli 2 bungkus. Kemudian untuk bumbu-bumbunya 9 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, kemudian ada cabai hijau dan cabai merah besar 1 buah. Kemudian untuk cabai rawit kecilnya hijau dan merah ya, boleh dikombinasi, untuk jumlahnya sesuaikan dengan selera. Tomat hijaunya aku pakai 2 buah, untuk tomat merahnya 1 buah. Udah masukin ke dalam chopper, proses sampai halus. Nah, untuk pindangnya di sini aku mau goreng aja dulu sampai dia tuh kecoklatan. Sebenarnya ikan pindang ini digoreng aja udah enak banget, tapi menurut aku kalau dibumbuin jauh lebih enak dan pastinya ngabisin nasi banget. Oke, ini pindangnya udah matang, minyaknya kita kurangin ya. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai wangi. Jangan lupa diaduk-aduk sampai rata. Pastikan bumbunya itu benar-benar tanak ya, biar nggak bau langu. Soalnya kita tadi pakai perpaduan hijau dan merah. Jadi kalau nggak mateng-mateng banget, dia tuh bakal langu. Tapi kalau bumbunya mateng dan tanak, dijamin enak banget. Oke deh, tambahin garam setengah sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Tinggal dimasukin si ikan pindang keranjangnya, aduk sampai rata. Setelah pindangnya masuk, ini apinya boleh dikecilin ya. Lalu kita masak sampai benar-benar meresap dan bumbunya itu matang tanak kayak gini ya. Oh iya, di sini aku nggak tambahkan air sama sekali biar tekstur ikan pindangnya itu tetap kres-kres dan enak pastinya. Dan kalau nggak ditambahin air ini tuh bakal awet, nggak gampang basi ya. Ini aku masak tuh kadang bisa nyampe 2-3 hari, apalagi kalau lauknya banyak jadi awet ya. Oke, siap disajikan dengan sup ayam tadi. Kita yang tua boleh makan yang pedas, anak-anak makan sup ayamnya juga udah enak banget. Oke, 2 menu super mantul dan simple banget. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan menu yang sangat simple banget, tapi rasanya sangat juara banget. Pengen tahu hari ini kita mau bagikan resep apa? Terus ikutin videonya ya. Hari ini kita akan bagikan menu yang sangat sederhana banget,
Gak perlu ribet-ribet, masaknya pun sangat cepet ya, nggak sampai setengah jam kita udah bisa makan bareng sama keluarga. Oke, langkah pertama potong-potong tempe. Ini kebetulan ada stok tempe satu papan kecil. Potong-potong segitiga aja seperti ini. Lanjut panaskan wajan dan kita akan goreng tempenya sampai kecoklatan ya. Angkat, kemudian kita tiriskan dulu. Lanjut potong-potong bumbunya, ada 2 buah cabai merah. Kemudian tomat saya pakai 2 buah yang ukuran kecil aja. Lalu cabai rawitnya saya pakai 5 buah, dipotong-potong kasar. Kemudian bawang putih saya pakai 4 siung, diiris-iris tipis. Lalu bawang merahnya 5 siung aja. Oke, tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan cabai rawit, tomat, cabai merah, kemudian daun salam 3 lembar, lengkuasnya 1 potong ya. Aduk sampai semua bahan layu dan harum. Kemudian masukkan, ada sarden, boleh pakai merek apa aja ya. Masukkan tempe juga. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh, kurang lebihnya. Kemudian saya tambahkan saus sambal 2 sendok teh juga ya kira-kira. Lalu tambahkan air. Untuk teman-teman kalau dirasa kurang asin boleh tambahkan garam atau penyedap rasa ya. Di sini saya sih cukup aja, nggak mau terlalu asin-asin banget. Gini aja rasanya udah seger banget ya. Oke, kita masak sampai kuahnya agak menyusut. Seperti ini. Kalau sudah dirasa cukup, kita boleh matikan apinya. Oseng sarden tempe yang enak dan super sedap banget siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget teman-teman. Sangat simple dan rasanya benar-benar lezat banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang seger-seger dan super simple. Langsung aja ya. Kita rebus dagingnya sebanyak setengah kilogram. Untuk pancinya saya pakai wokpen platinum dari Stand Cookware ya. Ini panci anti baret yang bisa berfungsi sebagai wajan, sebagai panci, sebagai dandang untuk kukusan ya, atau bisa jadi presto. Lalu kita akan potong-potong cabai hijau 2 buah aja ya. Kemudian ada cabai merah, saya pakai 2 buah juga. Oh ya, untuk pisaunya saya pakai dari Stand Cookware ya. Pisau yang super tajam dan cute banget modelnya. Lalu ada belimbing wulu. Di sini saya pakai 5 buah, boleh dibelah jadi 2 aja ya, atau diiris-iris, sesuaikan aja dengan selera.
Kemudian tomat hijau saya pakai 2 buah. Lalu ada bawang merah, saya pakai 8 siung, boleh diiris-iris tipis ya. Kemudian bawang putihnya, saya pakai 5 siung. Kemudian daging yang udah direbus tadi kita potong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng atau tumis bawang merah dan bawang putihnya. Untuk wajan saya pakai Cosmopan dari stand cookware ya. Aduk sampai harum. Lalu tambahkan daun jeruk purut, jahe digeprek 1 potong, lengkuas 1 potong, daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar, dan serainya 1 batang aja. Lalu masukkan bahan yang udah diiris-iris tadi. Masukkan garam dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh serta ketumbar bubuk ya. Kemudian masukkan daging yang udah direbus tadi. Lalu tuang air untuk kuahnya, saya pakai 1,5 liter. Tambahkan cabai rawit utuh 10 buah. Lalu masak sampai matang ya teman-teman. Oke, terakhir teman-teman boleh tambahkan kunyit bubuk 1 sendok teh atau kecap manis ya. Sesuaikan dengan selera. Kalau suka kecap manis boleh tambahkan kecap manis. Di sini saya tambahkan kunyit aja. Lalu aduk sebentar sampai merata, baru kemudian kita boleh matikan apinya. Garang asem daging sapi yang seger banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh sedap, seger, gurih, nikmat pokoknya. Cocok untuk menu keluarga tercinta. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak 2 menu yang super mantul dan ini tuh simple banget. Cara masaknya super praktis dan pastinya seger banget ya, bikin gak enak karena kita juga udah bosen masakan yang bersantan dan berbumbu tebal saat lebaran. Oke, langsung aja siapkan ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram. Setelah itu ayamnya akan kita rebus sampai dia tuh lunak ya. Oke, kita tutup aja. Nah, boleh sesekali diaduk biar matangnya rata. Kalau ayamnya udah matang, kita boleh matikan apinya. Kemudian untuk daging ayamnya boleh kita suwir-suwir. Oh iya, misalkan teman-teman nggak mau pakai paha, maunya pakai dada, boleh banget ya.
Oke, setelah ayamnya disuir-suir, hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Selanjutnya kita siapkan bumbu-bumbunya. Ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung, tambahkan garam 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Diulek sampai benar-benar halus. Kalau males ngulek boleh deh pakai blender, tapi ini bumbunya terlalu sedikit jadi nggak usah pakai blender ya. Oke, kalau bumbunya udah halus, lanjut kita panaskan minyak, kemudian kita tumis bumbu yang cuman sedikit ini. Jangan lupa tambahkan daun bawang, ini pakai 2 batang ya. Diaduk-aduk sampai rata. Setelah aromanya wangi, kita boleh matikan apinya. Setelah itu kita didihkan air, masukkan si ayam yang udah kita suir tadi. Lalu masukkan bumbu yang udah kita tumis sampai wangi, udah tinggal diaduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Oh iya, biar lebih sedap di sini aku juga tambahkan bubuk pala ya, 1/4 sendok teh aja. Udah tinggal dimasak sampai mendidih dan bumbunya itu meresap. Asli ini tuh wangi banget loh, segampang itu. Nah, terakhir tinggal ditambahin bawang merah goreng dan juga potongan seledri. Udah deh, sup ayam suwirnya siap untuk disajikan. Oh ya, misalkan teman-teman suka ditambahin dengan potongan sayur boleh banget ya. Kebetulan anak-anak maunya ayam suwir aja, nggak mau sayur, jadi aku turutin aja. Nah, setelah satu menu selesai, tinggal kita beralih ke menu berikutnya. Kira-kira ada menu apa? Terus ikutin videonya sampai selesai ya, karena satu menu ini juga simple dan enak banget. Kalau misalkan teman-teman cukup dengan satu menu aja boleh ya, satu menunya boleh dimasak kapan-kapan kalaupun teman-teman lagi punya bahan ini. Nah, ini dia untuk bahan kedua, ada ikan pindang keranjang ya. Aku beli 2 bungkus, kemudian untuk bumbu-bumbunya 9 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, kemudian ada cabai hijau dan cabai merah besar 1 buah, kemudian untuk cabai rawit kecilnya hijau dan merah ya, boleh dikombinasi, untuk jumlahnya sesuaikan dengan selera. Tomat hijaunya aku pakai 2 buah, untuk tomat merahnya 1 buah. Udah masukin ke dalam chopper, proses sampai halus. Nah, untuk pindangnya di sini aku mau goreng aja dulu sampai dia tuh kecoklatan. Sebenarnya ikan pindang ini digoreng aja udah enak banget, tapi menurut aku kalau dibumbuin jauh lebih enak dan pastinya ngabisin nasi banget. Oke, ini pindangnya udah matang, minyaknya kita kurangin ya. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai wangi. Jangan lupa diaduk-aduk sampai rata. Pastikan bumbunya itu benar-benar tanak ya, biar nggak bau langu. Soalnya kita tadi pakai perpaduan hijau dan merah. Jadi kalau nggak mateng-mateng banget, dia tuh bakal langu. Tapi kalau bumbunya mateng dan tanak, dijamin enak banget. Oke deh, tambahin garam setengah sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Tinggal dimasukin si ikan pindang keranjangnya, aduk sampai rata. Setelah pindangnya masuk, ini apinya boleh dikecilin ya. Lalu kita masak sampai benar-benar meresap dan bumbunya itu matang tanak kayak gini ya. Oh iya, di sini aku nggak tambahkan air sama sekali biar tekstur ikan pindangnya itu tetap kres-kres dan enak pastinya. Dan kalau nggak ditambahin air ini tuh bakal awet, nggak gampang basi ya. Ini aku masak tuh kadang bisa nyampe 2-3 hari, apalagi kalau lauknya banyak jadi awet ya. Oke, siap disajikan dengan sup ayam tadi. Kita yang tua boleh makan yang pedas, anak-anak makan sup ayamnya juga udah enak banget. Oke, 2 menu super mantul dan simple banget. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan menu yang sangat simple banget, tapi rasanya sangat juara banget. Pengen tahu hari ini kita mau bagikan resep apa?
Terus ikutin videonya ya. Hari ini kita akan bagikan menu yang sangat sederhana banget. Gak perlu ribet-ribet, masaknya pun sangat cepet ya, nggak sampai setengah jam kita udah bisa makan bareng sama keluarga. Oke, langkah pertama potong-potong tempe. Ini kebetulan ada stok tempe 1 papan kecil. Potong-potong segitiga aja seperti ini. Lanjut panaskan wajan dan kita akan goreng tempenya sampai kecoklatan ya. Angkat, kemudian kita tiriskan dulu. Lanjut potong-potong bumbunya, ada 2 buah cabai merah. Kemudian tomat saya pakai 2 buah yang ukuran kecil aja. Lalu cabai rawitnya saya pakai 5 buah, dipotong-potong kasar. Kemudian bawang putih saya pakai 4 siung, diiris-iris tipis. Lalu bawang merahnya 5 siung aja. Oke, tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan cabai rawit, tomat, cabai merah, kemudian daun salam 3 lembar, lengkuasnya 1 potong ya. Aduk sampai semua bahan layu dan harum. Kemudian masukkan, ada sarden, boleh pakai merek apa aja ya. Masukkan tempe juga. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh kurang lebihnya. Kemudian saya tambahkan saus sambal 2 sendok teh juga ya kira-kira. Lalu tambahkan air. Untuk teman-teman kalau dirasa kurang asin boleh tambahkan garam atau penyedap rasa ya. Di sini saya sih cukup aja, nggak mau terlalu asin-asin banget. Gini aja rasanya udah seger banget ya. Oke, kita masak sampai kuahnya agak menyusut. Seperti ini. Kalau sudah dirasa cukup, kita boleh matikan apinya. Oseng sarden tempe yang enak dan super sedap banget siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget teman-teman. Sangat simple dan rasanya benar-benar lezat banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang seger-seger dan super simple. Langsung aja ya. Kita rebus dagingnya sebanyak setengah kilogram. Untuk pancinya saya pakai Wokpen Platinum dari Stand Cookware ya. Ini panci anti baret yang bisa berfungsi sebagai wajan, sebagai panci, sebagai dandang untuk kukusan ya, atau bisa jadi presto. Lalu kita akan potong-potong cabai hijau 2 buah aja ya. Kemudian ada cabai merah, saya pakai 2 buah juga. Oh ya, untuk pisaunya saya pakai dari Stand Cookware ya. Pisau yang super tajam dan cute banget modelnya. Lalu ada belimbing wuluh.
Di sini saya pakai 5 buah, boleh dibelah jadi 2 aja ya, atau diiris-iris, sesuaikan aja dengan selera. Kemudian tomat hijau saya pakai 2 buah. Lalu ada bawang merah, saya pakai 8 siung, boleh diiris-iris tipis ya. Kemudian bawang putihnya, saya pakai 5 siung. Kemudian daging yang udah direbus tadi kita potong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng atau tumis bawang merah dan bawang putihnya. Untuk wajan saya pakai Cosmopan dari stand cookware ya. Aduk sampai harum. Lalu tambahkan daun jeruk purut, jahe digeprek 1 potong, lengkuas 1 potong, daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar, dan serainya 1 batang aja. Lalu masukkan bahan yang udah diiris-iris tadi. Masukkan garam dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh serta ketumbar bubuk ya. Kemudian masukkan daging yang udah direbus tadi. Lalu tuang air untuk kuahnya, saya pakai 1,5 liter. Tambahkan cabai rawit utuh 10 buah. Lalu masak sampai matang ya teman-teman. Oke, terakhir teman-teman boleh tambahkan kunyit bubuk 1 sendok teh atau kecap manis ya. Sesuaikan dengan selera. Kalau suka kecap manis boleh tambahkan kecap manis. Di sini saya tambahkan kunyit aja. Lalu aduk sebentar sampai merata, baru kemudian kita boleh matikan apinya. Garang asem daging sapi yang seger banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh sedap, seger, gurih, nikmat pokoknya. Cocok untuk menu keluarga tercinta. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak 2 menu yang super mantul dan ini tuh simple banget. Cara masaknya super praktis dan pastinya seger banget ya, bikin gak enak karena kita juga udah bosen masakan yang bersantan dan berbumbu tebal saat lebaran. Oke, langsung aja siapkan ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram. Setelah itu ayamnya akan kita rebus sampai dia tuh lunak ya. Oke, kita tutup aja.
Nah, boleh sesekali diaduk biar matangnya rata. Kalau ayamnya udah matang, kita boleh matikan apinya. Kemudian untuk daging ayamnya boleh kita suwir-suwir. Oh iya, misalkan teman-teman nggak mau pakai paha, maunya pakai dada, boleh banget ya. Oke, setelah ayamnya disuwir-suwir, hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Selanjutnya kita siapkan bumbu-bumbunya. Ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung. Tambahkan garam 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Diulek sampai benar-benar halus. Kalau males ngulek boleh deh pakai blender, tapi ini bumbunya terlalu sedikit jadi nggak usah pakai blender ya. Oke, kalau bumbunya udah halus, lanjut kita panaskan minyak. Kemudian kita tumis bumbu yang cuman sedikit ini. Jangan lupa tambahkan daun bawang, ini pakai 2 batang ya. Diaduk-aduk sampai rata. Setelah aromanya wangi, kita boleh matikan apinya. Setelah itu kita didihkan air, masukkan si ayam yang udah kita suwir tadi. Lalu masukkan bumbu yang udah kita tumis sampai wangi, udah tinggal diaduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Oh iya, biar lebih sedap di sini aku juga tambahkan bubuk pala ya, 1/4 sendok teh aja. Udah tinggal dimasak sampai mendidih dan bumbunya itu meresap. Asli ini tuh wangi banget loh, segampang itu. Nah, terakhir tinggal ditambahin bawang merah goreng dan juga potongan seledri. Udah deh, sup ayam suwirnya siap untuk disajikan. Oh ya, misalkan teman-teman suka ditambahin dengan potongan sayur, boleh banget ya. Kebetulan anak-anak maunya ayam suwir aja, nggak mau sayur, jadi aku turutin aja. Nah, setelah satu menu selesai, tinggal kita beralih ke menu berikutnya. Kira-kira ada menu apa? Terus ikutin videonya sampai selesai ya, karena satu menu ini juga simple dan enak banget. Kalau misalkan teman-teman cukup dengan satu menu aja boleh ya, satu menunya boleh dimasak kapan-kapan kalaupun teman-teman lagi punya bahan ini. Nah, ini dia untuk bahan kedua, ada ikan pindang keranjang ya. Aku beli 2 bungkus, kemudian untuk bumbu-bumbunya 9 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, kemudian ada cabai hijau dan cabai merah besar 1 buah. Kemudian untuk cabai rawit kecilnya hijau dan merah ya, boleh dikombinasi, untuk jumlahnya sesuaikan dengan selera. Tomat hijaunya aku pakai 2 buah, untuk tomat merahnya 1 buah. Udah masukin ke dalam chopper, proses sampai halus. Nah, untuk pindangnya di sini aku mau goreng aja dulu sampai dia tuh kecoklatan. Sebenarnya ikan pindang ini digoreng aja udah enak banget, tapi menurut aku kalau dibumbuin jauh lebih enak dan pastinya ngabisin nasi banget. Oke, ini pindangnya udah matang, minyaknya kita kurangin ya. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai wangi. Jangan lupa diaduk-aduk sampai rata. Pastikan bumbunya itu benar-benar tanak ya, biar nggak bau langu. Soalnya kita tadi pakai perpaduan hijau dan merah. Jadi kalau nggak mateng-mateng banget, dia tuh bakal langu. Tapi kalau bumbunya mateng dan tanak, dijamin enak banget. Oke deh, tambahin garam setengah sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Tinggal dimasukin si ikan pindang keranjangnya, aduk sampai rata. Setelah pindangnya masuk, ini apinya boleh dikecilin ya. Lalu kita masak sampai benar-benar meresap dan bumbunya itu matang tanak kayak gini ya. Oh ya, di sini aku nggak tambahkan air sama sekali biar tekstur ikan pindangnya itu tetap kres-kres dan enak pastinya. Dan kalau nggak ditambahin air ini tuh bakal awet, nggak gampang basi ya. Ini aku masak tuh kadang bisa nyampe 2-3 hari, apalagi kalau lauknya banyak jadi awet ya. Oke, siap disajikan dengan sup ayam tadi. Kita yang tua boleh makan yang pedas, anak-anak makan sup ayamnya juga udah enak banget.
Oke, 2 menu super mantul dan simple banget. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan menu yang sangat simple banget, tapi rasanya sangat juara banget. Pengen tahu hari ini kita mau bagikan resep apa? Terus ikutin videonya ya. Hari ini kita akan bagikan menu yang sangat sederhana banget. Gak perlu ribet-ribet, masaknya pun sangat cepet ya, nggak sampai setengah jam kita udah bisa makan bareng sama keluarga. Oke, langkah pertama potong-potong tempe. Ini kebetulan ada stok tempe 1 papan kecil. Potong-potong segitiga aja seperti ini. Lanjut panaskan wajan dan kita akan goreng tempenya sampai kecoklatan ya. Angkat, kemudian kita tiriskan dulu. Lanjut potong-potong bumbunya. Ada 2 buah cabai merah. Kemudian tomat saya pakai 2 buah yang ukuran kecil aja. Lalu cabai rawitnya saya pakai 5 buah, dipotong-potong kasar. Kemudian bawang putih saya pakai 4 siung, diiris-iris tipis. Lalu bawang merahnya 5 siung aja. Oke, tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan cabai rawit, tomat, cabai merah, kemudian daun salam 3 lembar, lengkuasnya 1 potong ya. Aduk sampai semua bahan layu dan harum. Kemudian masukkan ada sarden, boleh pakai merek apa aja ya. Masukkan tempe juga. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh kurang lebihnya. Kemudian saya tambahkan saus sambal 2 sendok teh juga ya kira-kira. Lalu tambahkan air. Untuk teman-teman kalau dirasa kurang asin boleh tambahkan garam atau penyedap rasa ya. Di sini saya sih cukup aja, nggak mau terlalu asin-asin banget. Gini aja rasanya udah seger banget ya. Oke, kita masak sampai kuahnya agak menyusut. Seperti ini. Kalau sudah dirasa cukup, kita boleh matikan apinya. Oseng sarden tempe yang enak dan super sedap banget siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget teman-teman. Sangat simple dan rasanya benar-benar lezat banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep yang seger-seger dan super simple. Langsung aja ya. Kita rebus dagingnya sebanyak setengah kilogram. Untuk pancinya saya pakai wok pan platinum dari stand cookware ya. Ini panci anti baret
yang bisa berfungsi sebagai wajan, sebagai panci, sebagai dandang untuk kukusan ya, atau bisa jadi presto. Lalu kita akan potong-potong cabai hijau 2 buah aja ya. Kemudian ada cabai merah, saya pakai 2 buah juga. Oh ya, untuk pisaunya saya pakai dari stand cookware ya. Pisau yang super tajam dan cute banget modelnya. Lalu ada belimbing wulu. Di sini saya pakai 5 buah, boleh dibelah jadi 2 aja ya, atau diiris-iris, sesuaikan aja dengan selera. Kemudian tomat hijau saya pakai 2 buah. Lalu ada bawang merah, saya pakai 8 siung, boleh diiris-iris tipis ya. Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung. Kemudian daging yang udah direbus tadi kita potong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng atau tumis bawang merah dan bawang putihnya. Untuk wajan saya pakai Cosmopan dari stand cookware ya. Aduk sampai harum. Lalu tambahkan daun jeruk purut, jahe digeprek 1 potong, lengkuas 1 potong, daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar, dan serainya 1 batang aja. Lalu masukkan bahan yang udah diiris-iris tadi. Masukkan garam dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh serta ketumbar bubuk ya. Kemudian masukkan daging yang udah direbus tadi. Lalu tuang air untuk kuahnya, saya pakai 1,5 liter. Tambahkan cabai rawit utuh 10 buah. Lalu masak sampai matang ya teman-teman. Oke, terakhir teman-teman boleh tambahkan kunyit bubuk 1 sendok teh atau kecap manis ya. Sesuaikan dengan selera. Kalau suka kecap manis boleh tambahkan kecap manis. Di sini saya tambahkan kunyit aja. Lalu aduk sebentar sampai merata, baru kemudian kita boleh matikan apinya. Garang asem daging sapi yang seger banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh sedap, seger, gurih, nikmat, pokoknya cocok untuk menu keluarga tercinta. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, masak dua menu yang super mantul dan ini tuh simple banget. Cara masaknya super praktis dan pastinya seger banget ya, bikin nggak enak karena kita juga udah bosen masakan yang bersantan dan berbumbu tebel saat lebaran. Oke, langsung aja siapkan ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram. Setelah itu ayamnya akan kita rebus sampai dia tuh lunak ya. Oke, kita tutup aja. Nah, boleh sesekali diaduk biar matangnya rata. Kalau ayamnya udah matang, kita boleh matikan apinya. Kemudian untuk daging ayamnya boleh kita suwir-suwir. Oh iya, misalkan teman-teman nggak mau pakai paha, maunya pakai dada, boleh banget ya. Oke, setelah ayamnya disuwir-suwir, hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Selanjutnya kita siapkan bumbu-bumbunya. Ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung, tambahkan garam 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Diulek sampai benar-benar halus. Kalau males ngulek boleh deh pakai blender, tapi ini bumbunya terlalu sedikit jadi nggak usah pakai blender ya. Oke, kalau bumbunya udah halus, lanjut kita panaskan minyak. Kemudian kita tumis bumbu yang cuman sedikit ini. Jangan lupa tambahkan daun bawang, ini pakai 2 batang ya. Diaduk-aduk sampai rata. Setelah aromanya wangi, kita boleh matikan apinya. Setelah itu kita didihkan air, masukkan si ayam yang udah kita suwir tadi. Lalu masukkan bumbu yang udah kita tumis sampai wangi, udah tinggal diaduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Oh iya, biar lebih sedap di sini aku juga tambahkan bubuk pala ya, 1/4 sendok teh aja. Udah tinggal dimasak sampai mendidih dan bumbunya itu meresap. Asli ini tuh wangi banget loh, segampang itu. Nah, terakhir tinggal ditambahin bawang merah goreng dan juga potongan seledri. Udah deh, sup ayam suwirnya siap untuk disajikan. Oh ya, misalkan teman-teman suka ditambahin dengan potongan sayur, boleh banget ya. Kebetulan anak-anak maunya ayam suwir aja, nggak mau sayur, jadi aku turutin aja. Nah, setelah satu menu selesai, tinggal kita beralih ke menu berikutnya. Kira-kira ada menu apa? Terus ikutin videonya sampai selesai ya, karena satu menu ini juga simple dan enak banget. Kalau misalkan teman-teman cukup dengan satu menu aja boleh ya, satu menunya boleh dimasak kapan-kapan kalaupun teman-teman lagi punya bahan ini. Nah, ini dia untuk bahan kedua, ada ikan pindang keranjang ya. Aku beli 2 bungkus, kemudian untuk bumbu-bumbunya 9 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, kemudian ada cabai hijau dan cabai merah besar 1 buah. Kemudian untuk cabai rawit kecilnya hijau dan merah ya, boleh dikombinasi, untuk jumlahnya sesuaikan dengan selera. Tomat hijaunya aku pakai 2 buah, untuk tomat merahnya 1 buah. Udah masukin ke dalam chopper, proses sampai halus. Nah, untuk pindangnya di sini aku mau goreng aja dulu sampai dia tuh kecoklatan. Sebenarnya ikan pindang ini digoreng aja udah enak banget, tapi menurut aku kalau dibumbuin jauh lebih enak dan pastinya ngabisin nasi banget. Oke, ini pindangnya udah matang, minyaknya kita kurangin ya. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai wangi. Jangan lupa diaduk-aduk sampai rata. Pastikan bumbunya itu benar-benar tanak ya, biar nggak bau langu. Soalnya kita tadi pakai perpaduan hijau dan merah. Jadi kalau nggak mateng-mateng banget, dia tuh bakal langu. Tapi kalau bumbunya mateng dan tanak, dijamin enak banget. Oke deh, tambahin garam setengah sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Tinggal dimasukin si ikan pindang keranjangnya, aduk sampai rata. Setelah pindangnya masuk, ini apinya boleh dikecilin ya. Lalu kita masak sampai benar-benar meresap dan bumbunya itu matang tanak kayak gini ya. Oh iya, di sini aku nggak tambahkan air sama sekali biar tekstur ikan pindangnya itu tetap kres-kres dan enak pastinya. Dan kalau nggak ditambahin air ini tuh bakal awet, nggak gampang basi ya. Ini aku masak tuh kadang
bisa nyampe 2-3 hari, apalagi kalau lauknya banyak jadi awet ya. Oke, siap disajikan dengan sup ayam tadi. Kita yang tua boleh makan yang pedas, anak-anak makan sup ayamnya juga udah enak banget. Oke, 2 menu super mantul dan simple banget. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan menu yang sangat simple banget, tapi rasanya sangat juara banget. Pengen tahu hari ini kita mau bagikan resep apa? Terus ikutin videonya ya. Hari ini kita akan bagikan menu yang sangat sederhana banget. Gak perlu ribet-ribet, masaknya pun sangat cepet ya, nggak sampai setengah jam kita udah bisa makan bareng sama keluarga. Oke, langkah pertama potong-potong tempe. Ini kebetulan ada stok tempe 1 papan kecil. Potong-potong segitiga aja seperti ini. Lanjut panaskan wajan dan kita akan goreng tempenya sampai kecoklatan ya. Angkat, kemudian kita tiriskan dulu. Lanjut potong-potong bumbunya, ada 2 buah cabai merah. Kemudian tomat saya pakai 2 buah yang ukuran kecil aja. Lalu cabai rawitnya saya pakai 5 buah, dipotong-potong kasar. Kemudian bawang putih, saya pakai 4 siung, diiris-iris tipis. Lalu bawang merahnya 5 siung aja. Oke, tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan cabai rawit, tomat, cabai merah, kemudian daun salam 3 lembar, lengkuasnya 1 potong ya. Aduk sampai semua bahan layu dan harum. Kemudian masukkan, ada sarden, boleh pakai merek apa aja ya. Masukkan tempe juga. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh kurang lebihnya. Kemudian saya tambahkan saus sambal 2 sendok teh juga ya kira-kira. Lalu tambahkan air. Untuk teman-teman kalau dirasa kurang asin boleh tambahkan garam atau penyedap rasa ya. Di sini saya sih cukup aja, nggak mau terlalu asin-asin banget. Gini aja rasanya udah seger banget ya. Oke, kita masak sampai kuahnya agak menyusut. Seperti ini. Kalau sudah dirasa cukup, kita boleh matikan apinya. Oseng sarden tempe yang enak dan super sedap banget siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget teman-teman. Sangat simple dan rasanya benar-benar lezat banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang seger-seger dan super simple. Langsung aja ya. Kita rebus dagingnya sebanyak setengah kilogram. Untuk pancinya saya pakai Wokpen Platinum dari Stand Cookware ya. Ini panci anti baret yang bisa berfungsi sebagai wajan, sebagai panci, sebagai dandang untuk kukusan ya, atau bisa jadi presto. Lalu kita akan potong-potong cabai hijau 2 buah aja ya. Kemudian ada cabai merah, saya pakai 2 buah juga. Oh ya, untuk pisaunya saya pakai dari Stand Cookware ya. Pisau yang super tajam dan cute banget modelnya. Lalu ada belimbing wuluh. Di sini saya pakai 5 buah, boleh dibelah jadi 2 aja ya, atau diiris-iris, sesuaikan aja dengan selera. Kemudian tomat hijau saya pakai 2 buah. Lalu ada bawang merah, saya pakai 8 siung, boleh diiris-iris tipis ya. Kemudian bawang putihnya, saya pakai 5 siung. Kemudian daging yang udah direbus tadi kita potong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng atau tumis bawang merah dan bawang putihnya. Untuk wajan saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware ya. Aduk sampai harum. Lalu tambahkan daun jeruk purut, jahe digeprek 1 potong, lengkuas 1 potong, daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar, dan serainya 1 batang aja. Lalu masukkan bahan yang udah diiris-iris tadi. Masukkan garam dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh serta ketumbar bubuk ya. Kemudian masukkan daging yang udah direbus tadi. Lalu tuang air untuk kuahnya, saya pakai 1,5 liter. Tambahkan cabai rawit utuh 10 buah. Lalu masak sampai matang ya teman-teman. Oke, terakhir teman-teman boleh tambahkan kunyit bubuk 1 sendok teh atau kecap manis ya. Sesuaikan dengan selera. Kalau suka kecap manis boleh tambahkan kecap manis. Di sini saya tambahkan kunyit aja. Lalu aduk sebentar sampai merata, baru kemudian kita boleh matikan apinya. Garang asem daging sapi yang seger banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh sedap, seger, gurih, nikmat pokoknya. Cocok untuk menu keluarga tercinta. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, masak dua menu yang super mantul dan ini tuh simple banget. Cara masaknya super praktis dan pastinya seger banget ya, bikin nggak enak karena kita juga udah bosen masakan yang bersantan dan berbumbu tebel saat lebaran. Oke, langsung aja siapkan ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram. Setelah itu ayamnya akan kita rebus sampai dia tuh lunak ya. Oke, kita tutup aja. Nah, boleh sesekali diaduk biar matangnya rata. Kalau ayamnya udah matang, kita boleh matikan apinya. Kemudian untuk daging ayamnya boleh kita suwir-suwir. Oh iya, misalkan teman-teman nggak mau pakai paha, maunya pakai dada, boleh banget ya. Oke, setelah ayamnya disuwir-suwir, hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Selanjutnya kita siapkan bumbu-bumbunya. Ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung. Tambahkan garam 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Diulek sampai benar-benar halus. Kalau males ngulek boleh deh pakai blender, tapi ini bumbunya terlalu sedikit jadi nggak usah pakai blender ya. Oke, kalau bumbunya udah halus, lanjut kita panaskan minyak. Kemudian kita tumis bumbu yang cuman sedikit ini. Jangan lupa tambahkan daun bawang, ini pakai 2 batang ya. Diaduk-aduk sampai rata. Setelah aromanya wangi, kita boleh matikan apinya. Setelah itu kita didihkan air, masukkan si ayam yang udah kita suwir tadi. Lalu masukkan bumbu yang udah kita tumis sampai wangi, udah tinggal diaduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Oh iya, biar lebih sedap di sini aku juga tambahkan bubuk pala ya, 1/4 sendok teh aja. Udah tinggal dimasak sampai mendidih dan bumbunya itu meresap. Asli ini tuh wangi banget loh, segampang itu. Nah, terakhir tinggal ditambahin bawang merah goreng dan juga potongan seledri. Udah deh, sup ayam suwirnya siap untuk disajikan. Oh ya, misalkan teman-teman suka ditambahin dengan potongan sayur, boleh banget ya. Kebetulan anak-anak maunya ayam suwir aja, nggak mau sayur, jadi aku turutin aja. Nah, setelah satu menu selesai, tinggal kita beralih ke menu berikutnya. Kira-kira ada menu apa? Terus ikutin videonya sampai selesai ya, karena satu menu ini juga simple dan enak banget. Kalau misalkan teman-teman cukup dengan satu menu aja boleh ya, satu menunya boleh dimasak kapan-kapan kalaupun teman-teman lagi punya bahan ini. Nah, ini dia untuk bahan kedua, ada ikan pindang keranjang ya. Aku beli 2 bungkus, kemudian untuk bumbu-bumbunya 9 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, kemudian ada cabai hijau dan cabai merah besar 1 buah. Kemudian untuk cabai rawit kecilnya hijau dan merah ya, boleh dikombinasi, untuk jumlahnya sesuaikan dengan selera. Tomat hijaunya aku pakai 2 buah, untuk tomat merahnya 1 buah. Udah masukin ke dalam chopper, proses sampai halus. Nah, untuk pindangnya di sini aku mau goreng aja dulu sampai dia tuh kecoklatan. Sebenarnya ikan pindang ini digoreng aja udah enak banget, tapi menurut aku kalau dibumbuin jauh lebih enak dan pastinya ngabisin nasi banget. Oke, ini pindangnya udah matang, minyaknya kita kurangin ya. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai wangi. Jangan lupa diaduk-aduk sampai rata. Pastikan bumbunya itu benar-benar tanak ya, biar nggak bau langu. Soalnya kita tadi pakai perpaduan hijau dan merah. Jadi kalau nggak mateng-mateng banget, dia tuh bakal langu. Tapi kalau bumbunya mateng dan tanak, dijamin enak banget. Oke deh, tambahin garam setengah sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Tinggal dimasukin si ikan pindang keranjangnya, aduk sampai rata. Setelah pindangnya masuk, ini apinya boleh dikecilin ya. Lalu kita masak sampai benar-benar meresap dan bumbunya itu matang tanak kayak gini ya. Oh ya, di sini aku nggak tambahkan air sama sekali biar tekstur ikan pindangnya itu tetap kres-kres dan enak pastinya. Dan kalau nggak ditambahin air ini tuh bakal awet, nggak gampang basi ya. Ini aku masak tuh kadang
bisa nyampe 2-3 hari, apalagi kalau lauknya banyak jadi awet ya. Oke, siap disajikan dengan sup ayam tadi. Kita yang tua boleh makan yang pedas, anak-anak makan sup ayamnya juga udah enak banget. Oke, 2 menu super mantul dan simple banget. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan menu yang sangat simple banget, tapi rasanya sangat juara banget. Pengen tahu hari ini kita mau bagikan resep apa? Terus ikutin videonya ya. Hari ini kita akan bagikan menu yang sangat sederhana banget. Gak perlu ribet-ribet, masaknya pun sangat cepet ya, nggak sampai setengah jam kita udah bisa makan bareng sama keluarga. Oke, langkah pertama potong-potong tempe. Ini kebetulan ada stok tempe 1 papan kecil. Potong-potong segitiga aja seperti ini. Lanjut panaskan wajan dan kita akan goreng tempenya sampai kecoklatan ya. Angkat, kemudian kita tiriskan dulu. Lanjut potong-potong bumbunya, ada 2 buah cabai merah. Kemudian tomat saya pakai 2 buah yang ukuran kecil aja. Lalu cabai rawitnya saya pakai 5 buah, dipotong-potong kasar. Kemudian bawang putih saya pakai 4 siung, diiris-iris tipis. Lalu bawang merahnya 5 siung aja. Oke, tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan cabai rawit, tomat, cabai merah, kemudian daun salam 3 lembar, lengkuasnya 1 potong ya. Aduk sampai semua bahan layu dan harum. Kemudian masukkan ada sarden, boleh pakai merek apa aja ya. Masukkan tempe juga. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh kurang lebihnya. Kemudian saya tambahkan saus sambal 2 sendok teh juga ya kira-kira. Lalu tambahkan air. Untuk teman-teman kalau dirasa kurang asin boleh tambahkan garam atau penyedap rasa ya. Di sini saya sih cukup aja, nggak mau terlalu asin-asin banget. Gini aja rasanya udah seger banget ya. Oke, kita masak sampai kuahnya agak menyusut. Seperti ini. Kalau sudah dirasa cukup, kita boleh matikan apinya. Oseng sarden tempe yang enak dan super sedap banget siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget teman-teman. Sangat simple dan rasanya benar-benar lezat banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang seger-seger dan super simple. Langsung aja ya. Kita rebus dagingnya sebanyak setengah kilogram. Untuk pancinya saya pakai Wokpen Platinum dari Stand Cookware ya. Ini panci anti baret yang bisa berfungsi sebagai wajan, sebagai panci, sebagai dandang untuk kukusan ya, atau bisa jadi presto. Lalu kita akan potong-potong cabai hijau 2 buah aja ya. Kemudian ada cabai merah, saya pakai 2 buah juga. Oh ya, untuk pisaunya saya pakai dari Stand Cookware ya. Pisau yang super tajam dan cute banget modelnya. Lalu ada belimbing wuluh. Di sini saya pakai 5 buah, boleh dibelah jadi 2 aja ya, atau diiris-iris, sesuaikan aja dengan selera. Kemudian tomat hijau saya pakai 2 buah. Lalu ada bawang merah, saya pakai 8 siung, boleh diiris-iris tipis ya. Kemudian bawang putihnya, saya pakai 5 siung. Kemudian daging yang udah direbus tadi kita potong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng atau tumis bawang merah dan bawang putihnya. Untuk wajan saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware ya. Aduk sampai harum. Lalu tambahkan daun jeruk purut, jahe digeprek 1 potong, lengkuas 1 potong, daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar, dan serainya 1 batang aja. Lalu masukkan bahan yang udah diiris-iris tadi. Masukkan garam dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh serta ketumbar bubuk ya. Kemudian masukkan daging yang udah direbus tadi. Lalu tuang air untuk kuahnya, saya pakai 1,5 liter. Tambahkan cabai rawit utuh 10 buah. Lalu masak sampai matang ya teman-teman. Oke, terakhir teman-teman boleh tambahkan kunyit bubuk 1 sendok teh atau kecap manis ya. Sesuaikan dengan selera. Kalau suka kecap manis boleh tambahkan kecap manis. Di sini saya tambahkan kunyit aja. Lalu aduk sebentar sampai merata, baru kemudian kita boleh matikan apinya. Garang asem daging sapi yang seger banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh sedap, seger, gurih, nikmat pokoknya. Cocok untuk menu keluarga tercinta. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, masak dua menu yang super mantul dan ini tuh simple banget. Cara masaknya super praktis dan pastinya seger banget ya, bikin nggak enak karena kita juga udah bosen masakan yang bersantan dan berbumbu tebel saat lebaran. Oke, langsung aja siapkan ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram. Setelah itu ayamnya akan kita rebus sampai dia tuh lunak ya. Oke, kita tutup aja. Nah, boleh sesekali diaduk biar matangnya rata. Kalau ayamnya udah matang, kita boleh matikan apinya. Kemudian untuk daging ayamnya boleh kita suwir-suwir. Oh iya, misalkan teman-teman nggak mau pakai paha, maunya pakai dada, boleh banget ya. Oke, setelah ayamnya disuwir-suwir, hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Selanjutnya kita siapkan bumbu-bumbunya. Ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung, tambahkan garam 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Diulek sampai benar-benar halus. Kalau males ngulek boleh deh pakai blender, tapi ini bumbunya terlalu sedikit jadi nggak usah pakai blender ya. Oke, kalau bumbunya udah halus, lanjut kita panaskan minyak. Kemudian kita tumis bumbu yang cuman sedikit ini. Jangan lupa tambahkan daun bawang, ini pakai 2 batang ya. Diaduk-aduk sampai rata. Setelah aromanya wangi, kita boleh matikan apinya. Setelah itu kita didihkan air, masukkan si ayam yang udah kita suwir tadi. Lalu masukkan bumbu yang udah kita tumis sampai wangi, udah tinggal diaduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Oh iya, biar lebih sedap di sini aku juga tambahkan bubuk pala ya, 1/4 sendok teh aja. Udah tinggal dimasak sampai mendidih dan bumbunya itu meresap. Asli ini tuh wangi banget loh, segampang itu. Nah, terakhir tinggal ditambahin bawang merah goreng dan juga potongan seledri. Udah deh, sup ayam suwirnya siap untuk disajikan. Oh ya, misalkan teman-teman suka ditambahin dengan potongan sayur, boleh banget ya. Kebetulan anak-anak maunya ayam suwir aja, nggak mau sayur, jadi aku turutin aja. Nah, setelah satu menu selesai, tinggal kita beralih ke menu berikutnya. Kira-kira ada menu apa? Terus ikutin videonya sampai selesai ya, karena satu menu ini juga simple dan enak banget. Kalau misalkan teman-teman cukup dengan satu menu aja boleh ya, satu menunya boleh dimasak kapan-kapan kalaupun teman-teman lagi punya bahan ini. Nah, ini dia untuk bahan kedua, ada ikan pindang keranjang ya. Aku beli 2 bungkus, kemudian untuk bumbu-bumbunya 9 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, kemudian ada cabai hijau dan cabai merah besar 1 buah. Kemudian untuk cabai rawit kecilnya hijau dan merah ya, boleh dikombinasi, untuk jumlahnya sesuaikan dengan selera. Tomat hijaunya aku pakai 2 buah, untuk tomat merahnya 1 buah. Udah masukin ke dalam chopper, proses sampai halus. Nah, untuk pindangnya di sini aku mau goreng aja dulu sampai dia tuh kecoklatan. Sebenarnya ikan pindang ini digoreng aja udah enak banget, tapi menurut aku kalau dibumbuin jauh lebih enak dan pastinya ngabisin nasi banget. Oke, ini pindangnya udah matang, minyaknya kita kurangin ya. Setelah itu tumis bumbu halusnya sampai wangi. Jangan lupa diaduk-aduk sampai rata. Pastikan bumbunya itu benar-benar tanak ya, biar nggak bau langu. Soalnya kita tadi pakai perpaduan hijau dan merah. Jadi kalau nggak mateng-mateng banget, dia tuh bakal langu. Tapi kalau bumbunya mateng dan tanak, dijamin enak banget. Oke deh, tambahin garam setengah sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Tinggal dimasukin si ikan pindang keranjangnya, aduk sampai rata. Setelah pindangnya masuk, ini apinya boleh dikecilin ya. Lalu kita masak sampai benar-benar meresap dan bumbunya itu matang tanak kayak gini ya. Oh iya, di sini aku nggak tambahkan air sama sekali biar tekstur ikan pindangnya itu tetap kres-kres dan enak pastinya. Dan kalau nggak ditambahin air ini tuh bakal awet, nggak gampang basi ya. Ini aku masak tuh kadang
bisa nyampe 2-3 hari, apalagi kalau lauknya banyak jadi awet ya. Oke, siap disajikan dengan sup ayam tadi. Kita yang tua boleh makan yang pedas, anak-anak makan sup ayamnya juga udah enak banget. Oke, 2 menu super mantul dan simple banget. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan menu yang sangat simple banget, tapi rasanya sangat juara banget. Pengen tahu hari ini kita mau bagikan resep apa? Terus ikutin videonya ya. Hari ini kita akan bagikan menu yang sangat sederhana banget. Gak perlu ribet-ribet, masaknya pun sangat cepet ya, nggak sampai setengah jam kita udah bisa makan bareng sama keluarga. Oke, langkah pertama potong-potong tempe. Ini kebetulan ada stok tempe 1 papan kecil. Potong-potong segitiga aja seperti ini. Lanjut panaskan wajan dan kita akan goreng tempenya sampai kecoklatan ya. Angkat, kemudian kita tiriskan dulu. Lanjut potong-potong bumbunya, ada 2 buah cabai merah. Kemudian tomat saya pakai 2 buah yang ukuran kecil aja. Lalu cabai rawitnya saya pakai 5 buah, dipotong-potong kasar. Kemudian bawang putih saya pakai 4 siung, diiris-iris tipis. Lalu bawang merahnya 5 siung aja. Oke, tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan cabai rawit, tomat, cabai merah, kemudian daun salam 3 lembar, lengkuasnya 1 potong ya. Aduk sampai semua bahan layu dan harum. Kemudian masukkan ada sarden, boleh pakai merek apa aja ya. Masukkan tempe juga. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh kurang lebihnya. Kemudian saya tambahkan saus sambal 2 sendok teh juga ya kira-kira. Lalu tambahkan air. Untuk teman-teman kalau dirasa kurang asin boleh tambahkan garam atau penyedap rasa ya. Di sini saya sih cukup aja, nggak mau terlalu asin-asin banget. Gini aja rasanya udah seger banget ya. Oke, kita masak sampai kuahnya agak menyusut. Seperti ini. Kalau sudah dirasa cukup, kita boleh matikan apinya. Oseng sarden tempe yang enak dan super sedap banget siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget teman-teman. Sangat simple dan rasanya benar-benar lezat banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang seger-seger dan super simple. Langsung aja ya. Kita rebus dagingnya sebanyak setengah kilogram. Untuk pancinya saya pakai Wokpen Platinum dari Stand Cookware ya. Ini panci anti baret yang bisa berfungsi sebagai wajan, sebagai panci, sebagai dandang untuk kukusan ya, atau bisa jadi presto. Lalu kita akan potong-potong cabai hijau 2 buah aja ya. Kemudian ada cabai merah, saya pakai 2 buah juga. Oh ya, untuk pisaunya saya pakai dari Stand Cookware ya. Pisau yang super tajam dan cute banget modelnya. Lalu ada belimbing wuluh. Di sini saya pakai 5 buah, boleh dibelah jadi 2 aja ya, atau diiris-iris, sesuaikan aja dengan selera. Kemudian tomat hijau saya pakai 2 buah. Lalu ada bawang merah, saya pakai 8 siung, boleh diiris-iris tipis ya. Kemudian bawang putihnya, saya pakai 5 siung.